ini ya. Pembukaan dulu deh. Bukan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini sebelum kita memulai kepada topiknya, alangkah lebih baiknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan adanya nikmat atau diberikan rizki atau berkah dari Tuhan, dari Allah, maka kita tidak bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Contohnya nikmat kesehatan. Orang banyak diberikan nikmat sehat, tapi menggunakannya dengan kegiatan lain. Artinya itu mereka tidak mempunyai nikmat yang namanya waktu yang luang. Tapi kita di sini, teman-teman semua di sini diberikan dua kenikmatan, diberikan juga rizki. Diberikan dua nikmat itu adalah nikmat mempunyai waktu yang luang dan juga mempunyai kesehatan. Nah, dari dua itu kita semua bisa mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, yaitu sekedar sharing-sharing mengenal aparatur sipil negara. Nah, adapun rizki yang diberikan banyak ya. Mungkin dari bangun tidur kita sudah menikmati yang namanya segarnya air putih atau menghirup udara segar. Itu merupakan rizki dari Allah. Nah, konsep yang saya ingin sharing juga kepada teman-teman semua, bahwasannya kita hidup tuh harus selalu bersyukur. Itulah intinya, kita tuh harus selalu bersyukur. Apapun keadaannya, apapun besarannya, kita harus tetap bersyukur. Karena konsep bersyukur yang saya tahu adalah jika kita mau bersyukur, maka Tuhan atau Allah itu akan memberikan lebih. Sebaliknya, kalau kita tidak mau bersyukur atau kita itu menjadi orang yang sombong, maka Allah itu atau Tuhan itu tidak suka pada orang yang sombong. Makanya besar kecil keadaan seperti apapun kita harus bersyukur. Walaupun kok contohnya saya diberikan musibah, kok saya harus bersyukur, Mas. Nah, karena coba kita cari tahu apa sih yang bisa kita syukuri kalau kita kena musibah. Contohnya kita misalkan kehilangan handphone. Handphone kan mungkin ya bisa dinilai berapa? iPhone 11 berapa? Berapa juta? Ya gitu kan, besarannya memang secara besar memang besar kan secara harga, secara nominal. Tapi kalau secara akal logikanya coba kita berpikir untuk bersyukur. Alhamdulillah kita masih bersyukur ternyata yang hilang handphone kita. Yang hilang itu bukan katakanlah motor kita atau mobil kita atau bahkan keluarga yang kita cintai atau bahkan nyawa kita. Nah, kita harus masih bisa bersyukur. Handphone masih bisa kita cari dengan berusaha. Seperti itu. Itu intinya yang ingin saya bagi atau sharing dengan kalian itu, apapun kegiatannya, apapun pekerjaannya, apapun kondisinya, kita harus selalu bersyukur. Nah, lanjut. Sekarang adalah mengenai aparatur sipil negara atau abdi negara. Kebetulan saya di sini baru diangkat PNS itu 2020, baru awal tahun kemarin. Jadi saya perekrutan itu 2018, prosesnya hingga awal tahun, sehingga saya 2019 itu lolos, alhamdulillah, menjadi CPNS. CPNS itu diklat, selama 1 tahun itu diklat terus, sampai nanti keputusannya lulus atau tidak, itu adalah pengangkatan, nanti namanya ada prajabatan. Kalau udah lulus prajabatan, artinya ntar kita diangkat menjadi PNS. Nah, alhamdulillah, saya sudah diangkat menjadi PNS 1 tahun yang berjalan ini, tapi untuk status CPNS sudah dari 2019, seperti itu. Di Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir. Tepatnya kantornya ada di Pasar Jumat atau Jalan Lebak Bulus Raya. Oke, next. Itu sekedar ini ya. Nah, ini rencana layout yang ingin saya sampaikan. Jadi apa sih? Mungkin banyak teman-teman yang belum mengenal apa sih itu ASN atau kedudukan ASN, 3 fungsi ASN. Banyak ntar yang saya akan jabarkan. Mungkin secara umum dulu ya. Nanti kalau misalnya adik-adik atau teman-teman semua mau yang lebih detail, nanti ada sesi tanya jawabnya. Namun ini adalah layoutnya untuk secara umum aja nanti saya sampaikan. Lanjut. Oh ya, ini malah perkenalan di belakang. Nah, ini nama saya Riza Satria Permana. Saya adalah peranatan nuklir terampil di Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir Batan. PTBGN itu bukan perusahaan ya. PTBGN itu adalah singkatan. Jadi di Batan itu ada beberapa unit kerja. Salah satunya adalah PTBGN.
dan peranatan nuklir terampil adalah mengenai jabatan. Nanti jabatan juga akan saya terangkan lebih dalam ada di slide di berikutnya. Lanjut, Mas Reza. Nah, apa sih ASN itu? Oh, ASN itu mungkin orang-orang awam mengenalnya itu yang orang-orang pakai baju coklat-coklat. Atau itu orang-orang yang biasa di kelurahan. Atau orang-orang yang biasanya di kecamatan. Yang kalau kita bikin KTP itu ngasih uang. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Itu namanya gratifikasi. Nah, tapi banyak juga ASN-ASN yang di kementerian, terutama kementerian lembaga itu memang pakaiannya ya seperti biasa, pakai kemeja. Cuma kalau untuk di Pemda, kebanyakan memang coklat-coklat seperti ini. Tapi orang awam atau orang yang umumnya mengenal ASN ya pikiran adalah pakaian baju coklat-coklat, udah seperti itu. Padahal kan di kementerian, di tempat saya juga pakaiannya bebas, asalkan rapi, pakai kemeja, seperti itu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya akan disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini singkatannya adalah P3K, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi ASN itu adalah pegawai pemerintah. Cuma ASN ini dibagi menjadi dua, PNS dan P3K. Lalu nanti ada yang ingin bertanya, atau mungkin udah mulai bertanya-tanya dalam pikirannya, apa sih perbedaan antara PNS dan P3K? Selanjutnya, Mas Reza. Nah, sebenarnya intinya sama, antara PNS dan P3K adalah sama-sama pegawai pemerintah. Sama-sama pegawai yang, sama-sama pegawai yang bekerja di instansi pemerintah atau pemerintah daerah. Akan tetapi yang membedakan adalah kalau PNS itu dia tidak terikat oleh suatu kontrak kerja. Artinya mereka itu menjadi tetap pegawai sampai dia ya pensiun atau mungkin meninggal. Kalau usia pensiun sudah ada batasannya. Nah, kalau misalkan P3K itu udah ada perjanjian kontrak kerjanya. Jadi istilahnya ya sama aja statusnya kayak kita jadi kerja kontrak gitu. Tapi pada intinya sama-sama kerja di pemerintahan. Hanya saja yang membedakan itu yang saya warna itu warna merah. Kalau PNS itu mutlak atau permanen sifatnya. Kalau misalnya P3K itu perjanjian. Nah, perjanjian kerjanya juga ada yang tahunan, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun. Biasanya untuk tahun-tahun pertama, biasanya per tahun dulu. Nanti kalau misalnya memang dia udah kinerjanya sudah bekerja berapa tahun, nanti kontraknya 2 tahun. Nanti meningkat sampai 5 tahun, seperti itu. Selanjutnya. Nah, kedudukan ASN, sekarang kedudukan ASN-nya. Sebagai ASN, kita itu melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Jadi sebagai ASN tuh kita harus mematuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Misalkan ada aturan tentang reformasi birokrasi seperti apa, ya kita harus atuhi. Kita harus laksanakan, kita harus jalankan aturan itu, peraturan itu, atau undang-undang itu kita harus laksanakan. Itu tugas kedudukan ASN. Lalu yang kedua adalah pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, di sini juga kita sebagai ASN harus bersifat netral. Tidak boleh adanya provokasi atau tidak boleh kita memihak satu partai politik, bahkan ikut ke salah satu partai politik ketika ada undang-undang yang bersifatnya bertentangan dengan partai politik itu, maka ikut demonstrasi itu seperti itu tidak boleh. Artinya kita harus segala apapun yang dikeluarkan pemerintah, undang-undang ataupun aturan-aturan, kita harus bisa melaksanakannya, menjalankannya, dan tidak boleh kita membantahnya, apalagi sampai masuk partai politik seperti itu. Lanjut, Mas Reza. Nah, adapun 3 fungsi ASN, ada 3, yaitu pelaksana kebijakan publik. Ya, dan yang kedua adalah pelayanan publik, yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Yang pertama, saya akan menjelaskan pelaksana kebijakan publik yang tadi saya jelaskan, artinya
aturan-aturan yang sudah dibuat oleh para pimpinan atas atau pada para pejabat-pejabat atas telah melaksanakan kebijakan nih, sudah menentukan kebijakan. Nah, kita sebagai rodanya, kita melaksanakan, kita jalankan itu kebijakan publiknya, jangan sampai kita malah menentangnya. Itu bukan ranah kita hanya melaksanakan saja. Dan yang kedua adalah pelayanan publik. Pelayanan publik di sini kita melayani, artinya pelayanan publik, ya kita melayani. Yang dilayani siapa? Masyarakat, publik. Karena kita itu kerja dari hasil pajak-pajak para masyarakat. ASN itu digaji dari pajaknya orang-orang, pajaknya masyarakat Indonesia. Artinya ya udah, kita makanya kerjanya juga untuk rakyat. Kerja untuk rakyat, melayani rakyat, jadi kita sebagai pelayan rakyat. Makanya kalau misalkan ada teman-teman semua yang misalkan di kelurahan, di kecamatan mau mengurusi KTP ataupun apapun itu, sebenarnya kalau misalkan ada yang minta apa uang administrasi atau segala macam, itu sebenarnya ditiadakan, harusnya bisa dilaporkan kalau misalkan memang ada info pengaduannya, karena memang mereka sudah digaji melalui ya pajak-pajak kita itu. Artinya kalau misalkan ada bilangnya untuk uang administrasi atau segala macam, itu artinya mereka melakukan gratifikasi. Tidak boleh seperti itu. Berarti itu sama aja belajar untuk korupsi dari hal yang kecil. Nah, ini kan skalanya masih kecil mungkin di kelurahan. Coba kalau misalkan sampai pimpinan tinggi yang nilainya itu lebih jauh, lebih besar, itu akan merugikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Nah, kita tidak boleh mengikuti kayak adanya isu-isu kayak kemarin tentang contohnya tentang kemarin itu yang kubu 1 atau kubu 02. Kita harus tidak boleh memposting hal-hal yang seperti itu. Kita harus sifat netral, harus bisa mempersatu bangsa, jangan sampai malah mengompori. Oh iya nih, tim 01 begini, tim 02 begini, nggak boleh. Bahkan kemarin pun di kantor saya ada aturan kita nggak boleh pose yang menunjukkan itu 01 atau 02. Bahkan kayak gimana, gini, kemarin tuh kalau misalnya ketahuan dan sampai ke, kalau di tempat saya ada inspektoratnya, nanti bisa dapat teguran. Karena itu kayak berindikasi seperti itu, padahal niatnya memang umum kan, gaya orang foto seperti ini kan umum, tapi ini menunjukkan 02 pada masa itu, karena proses masa itu sedang lagi masa kampanye kan. Jadi kita tidak boleh ada aturan-aturan yang mengikat kita untuk tidak intinya satu, untuk mempersatu bangsa. Lanjut Mas Reza. Nah, adapun kewajiban ASN yaitu setia dan taat pada Pancasila dan undang-undang, dan NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah pusat yang sah, dan juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, menyimpan rahasia jabatan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh kewajiban, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Menunjukkan integritas dan keteladanan, dan yang terakhir adalah bersedia ditempatkan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kemarin itu sharing juga nih terkait penempatan di PNS itu memang harusnya siap untuk ditempatkan di mana saja. Tapi kalau waktu perekrutan saya itu umumnya tidak ada, artinya kantor-kantor sudah menyiapkan, misalkan saya akan daftar di pusat ini, berarti kantornya sudah ada, ditetapkan di situ. Tapi kalau ntar ada pembicara kedua teman saya yang memang sifatnya umum, ntar penempatannya itu setelah penerimaan. Nah, itu salah satunya teman saya juga ada yang ditempatkan di sana di Serui, teman saya juga ada yang di Serui, atau teman saya juga ada di Bangka, ada yang di Sulawesi. Itu memang beberapa kementerian memang ada yang sifat perekrutnya itu umum dulu, adapun nanti disebar seperti itu. Akan tetapi ntar suatu saat akan di-rolling seperti itu. Nanti ntar sekedar informasi sedikit saja mengenai ntar penempatan di seluruh NKRI. Selanjutnya,
Nah, adapun ini apa ya? Bekerja sebagai ASN, kita harus mempunyai kode etik atau perilaku kita sebagai ASN itu harus seperti apa sih? Yang pertama adalah jujur. Jujur di sini, bentar ya. Jujur artinya kita melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan juga berintegrasi tinggi. Jadi karena memang ASN itu memang apapun segala perencanaannya atau pengadaannya adalah uang negara, maka sifatnya harus kita mempunyai intinya adalah kejujuran, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi. Lalu juga menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Jangan sampai malah hal yang sepele. Waktu kemarin saya prajabatan itu, misalkan kita punya kegiatan apa ya, kalau yang lagi sekolah lagi mungkin ntar ada skripsi. Nah, kita menggunakan fasilitas printing, printer, kertas itu menggunakan dari kantor. Itu merupakan salah satu tidak menggunakan kekayaan atau barang milik negara secara tanggung jawab. Harusnya kan printer itu digunakan untuk keperluan kantor, tapi ini untuk keperluan pribadi, untuk sekolah atau skripsi, itu tidak boleh. Lalu yang kedua adalah disiplin. Disiplin artinya melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga adalah sopan santun. Sopan santun di sini melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. Artinya kita menghormati, kalau misalnya memang kita bekerja di tempat ASN tuh biasanya kan banyak sekali senior-senior yang kolot yang saya pernah jumpai. Ya kita harus bisa gabuhi, bisa menjadi apa ya? Bisa tunjukkan rasa hormat kita kepada yang lebih senior di situ. Makanya di sini sifat sopan santun sangat berpengaruh juga. Lalu juga ada menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, ini juga supaya dihindari, jangan sampai kita menjadi orang yang temperamental, tidak bisa menjaga tutur bahasa kita, tutur perilaku kita jangan sampai seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah bisa bertanggung jawab. Di sini melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi apapun tugas yang diberikan oleh atasan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika ada kendala ataupun kesulitan, kita terbuka aja sama atasan kita. Itu pun itu tidak akan terjadi, itu lebih baik sifatnya daripada kita berdiam diri, tidak bisa melaksanakan, nggak tahu, akhirnya nggak dikerjakan, sampai numpuk, itu bahkan kurang baik lah. Lebih baik kita kalau misalnya memang tidak mengerti, lebih ditanyakan kepada senior atau mungkin atasannya langsung. Lalu juga bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, itu kan ada koridornya, jangan sampai ada job desk-nya, ada koridornya. Ketika atasan itu memerintahkan bukan job desk kita, ya kita bisa nentang bahwasanya kita kerja di sini sudah ada aturannya. Kalau yang Bapak kerjakan itu sudah ada tim lain, ya bisa nentang gitu, bisa dikasih arahan, tapi kembali dengan tutur kata yang baik. Jadi sudah ada koridornya. Yang selanjutnya adalah bisa amanah. Itu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Nah, di setiap pemerintahan, setiap instansi pasti ada dokumen-dokumen rahasia. Kita tidak boleh juga membocorkan atau memberikan informasi kepada orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak mempunyai kepentingan di informasi tersebut. Lalu selanjutnya adalah informatif. Nah, informatif di sini juga kita harus memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. Nah, informatif yang benar, informasi yang diberikan kita sebagai ASN itu harus dengan benar. Jangan sampai kita mendapatkan informasi, tapi sebelum informasi itu dicari tahu, kita sudah men-share ke grup WhatsApp atau ke teman-teman lainnya. Itu jangan sampai seperti itu. Karena sekarang apalagi isunya tuh banyak sekali, berita-berita itu banyak yang berbau hoax ya. Makanya kita sebagai ASN menerima informasi jangan langsung men-share lagi, akan tetapi dicerna dulu, dicari tahu kalau memang itu penting
memang perlu di-share, cari tahu dulu informasi itu dari siapa, kebenarannya gimana, baru boleh di-share ke temennya atau di grup lain. Yang terakhir adalah kita menjadi ASN itu harus konsisten. Artinya kita bisa memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan juga bisa melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Itu pasti sangat diperlukan dalam bekerja sebagai ASN. Selanjutnya Mas Reza. Nah, kemarin kan tadi kan kita memperoleh kewajiban ataupun kode etiknya ASN. Nah, hak ASN itu apa sih? Nah, di sini saya bedakan menjadi PNS dan P3K. Sebenarnya sama-sama. Kita PNS itu dapat gaji, P3K pun dapat gaji. Lalu dapat cuti, P3K pun dapat cuti. PNS dapat perlindungan jaminan pensiun, tapi di sini P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun, hanya dapat perlindungan, artinya dapat perlindungan kesehatan, perlindungan kecelakaan, itu memang masih dapat. Tapi untuk perlindungan jaminan pensiun atau jaminan hari tua itu ditiadakan. Tapi kalau di tempat saya, P3K-nya itu dia iuran sendiri untuk masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Artinya mereka tetap mempunyai jaminan hari tua melalui gajinya yang akan selalu dipotong auto debit ke BPJS Ketenagakerjaan. Kalau PNS kan semua jaminan pensiunnya adalah di backup dari Taspen. Nah, Taspen kemarin tuh kalau nggak salah di Angkaca juga sudah ini ya mengundang salah satu teman juga Mbak Aica itu kerjanya di Taspen. Memang nanti yang skala untuk mengurusi jaminan pensiun atau jaminan hari tuanya para PNS-PNS. Kalau perlindungan sama, perlindungan antara PNS dan P3K menggunakan BPJS Kesehatan, dan hak PNS selanjutnya adalah mempunyai atau memperoleh pengembangan kompetensi. Dan jadi PNS itu jelas sebelum kita diberikan suatu pekerjaan, kita kan dikembangkan dulu kompetensinya, nyampe enggak. Makanya ada diklat biasanya sebelum kita melakukan pekerjaan atau bisa dimasukkan dalam suatu tim, kita biasanya ada pengembangan kompetensi, itu yang disebut dengan diklat. Itu PNS sama P3K sama aja, mendapatkan seperti itu. Selanjutnya. Nah, karir sebagai ASN. Jadi, jabatan ASN itu atau PNS itu ada 3 ya, jabatan administrasi, fungsional, dan pimpinan tinggi. Administrasi sendiri dibagi menjadi 3, ada administrator, pengawas, pelaksana. Administrator itu adalah yang benar-benar dia mengevaluasi, pengawas itu yang mengawasi jalannya administrasi, pelaksana adalah yang melaksanakannya. Jadi bertahap ya. Jabatan fungsional juga sama, ada 2, ada keahlian dan keterampilan. Kalau keahlian itu umumnya perekrutan untuk S1. Kalau keterampilan adalah yang D3 atau SMA. Nah, keahlian juga dibedakan menjadi 4. Utama, madya, muda, dan pertama. Nah, kalau keterampilan, pelaksana, terampil, penyelia, dan mahir. Mahir dulu baru penyelia, maaf. Nah, saya termasuk yang tadi kan saya nyebutinnya jabatan peranata nuklir terampil. Nah, di Batan itu jabatan fungsionalnya memang namanya adalah peranata nuklir. Nah, peranata nuklir saya adalah peranata nuklir keterampilan. Nah, karena saya masuk ke Batan itu menggunakan ijazah D3 saya, jadi saya masuknya ke keterampilan. Kalau yang masuknya ke S1, nanti ada namanya peranata nuklir keahlian. Atau sekarang juga sedang diproses untuk perubahannya jadi Prekayasa Teknologi Nuklir. Jadi ntar nama jabatannya PTN keahlian. Nah, keahlian tadi saya sudah jelaskan ada 4, keterampilan juga ada 4. Nah, untuk jabatan pimpinan tinggi, ini yang para eselon-eselon ya, ada pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama. Ini para pejabat-pejabat. Selanjutnya, ini
lembaga dan kementerian ya. Lembaga dan kementerian di Indonesia ini yang pertama yang pemegang pemegang kekuasaan tertinggi yang pasti adalah presiden. Presiden punya hak yang tertinggi membawahi segala bidang, segala lembaga, segala kementerian itu yang utamanya adalah presiden. Lalu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, mereka itu yang membuat peraturan-peraturan mengenai ASN. Nah, ini ada pertanyaan nanti ya. Kalau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara itu adalah mereka yang membuat aturan-aturan tentang ASN. Nah, kalau Komisi Aparatur Sipil Negara itu, bentar ya. Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Jadi ini yang mengevaluasi kebijakan dan manajemen ASN. Ininya adalah lembaganya adalah KASN. Lalu selanjutnya ada LAN. LAN adalah singkatan dari Lembaga Administrasi Negara. LAN ini bergerak dalam bidang berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan manajemen ASN, pembinaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Lalu yang selanjutnya adalah BKN. BKN adalah berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Nah, ini adalah lembaga-lembaga yang secara umum mengenai ASN. Adapun secara khususnya itu kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga bergerak pada bidangnya masing-masing. Contohnya ada Kemenristek, itu artinya mereka tentang riset dan teknologi. Ada namanya Kemendikbud, itu mereka bergerak tentang pendidikan dan kebudayaan. Atau Kementerian Keuangan, mereka bergerak dalam hal keuangan, perpajakan, segala macam. Atau Kemenkumham, tentang hukum dan HAM. Dan itu kan tentang kementerian. Adapun lembaga-lembaga lain non kementerian, tapi tetap posisinya langsung di bawah presiden seperti Batan. Batan ini adalah kantor saya. Batan ini bergerak dalam teknologi nuklir, teknologi di pengembangan iptek nuklir. Ada juga namanya apa yang badan, statusnya badan tuh BNN. Seperti BNN juga tuh itu merupakan salah satu lembaga di bawah presiden langsung mengenai narkotika. Dan banyak sekali kementerian-kementerian lain yang mungkin teman-teman yang pengen senangnya di mana, senangnya tentang saya kuliahnya tentang perikanan. Ada namanya Kementerian Perikanan. Ataupun teman-teman yang saya sukanya tentang industri, ada Kementerian Perindustrian. Itu banyak sekali kementerian-kementerian yang bergerak pada bidangnya masing-masing. Selanjutnya, sudah kayaknya. Next. Nah, udah. Insya Allah seperti itu dulu ya. Yang bisa saya sampaikan itu mengenai gambaran umumnya. Nanti kalau misalkan ada sesi tanya jawab dulu ya Mas Reza, atau gimana? Ya, boleh nanti kalau ada pertanyaan. Oh, gitu. Ini beberapa juga ada yang udah bertanya nih, Kak. Oh gitu, boleh. Langsung aku coba bantu bacain ya, Kak. Oke. Jadi, Kak, ada yang nanya, boleh tahu nggak Kakak dulu D3-nya jurusan apa? Oh ya, saya tuh D3 masuk kuliah 2014, saya 2017. Jadi saya kuliah di Politeknik Negeri Jakarta, jurusan saya teknik elektro. Nah, saya di Batan itu sebagai unit pengamanan nuklir. Jadi nuklir itu memang sifatnya memang objek vital nasional. Bahkan kemarin aja kalau tahu teman-teman yang berita di Batan Indah, padahal itu satuannya itu kecil banget, tapi memang sangat membahayakan. Makanya proses pemindahan atau proses pengangkutan bahan radioaktif itu memang harus ada tim khusus. Nah, salah satunya adalah saya memegang itu. Saya memegang itu, ke elektron saya digunakan untuk inovasi dari teknologi pengamanan nuklir itu. Seperti itu. Oke. Ini ada yang berhubungan lagi nih, Kak. Sebelum menjadi ASN, Kak Riza nih berkarir di mana? Terus kenapa milih Batan? Dan bagaimana kiat-kiat
lolos menjadi ASN versi kakak? Ya, Mas Reza. Dulu, untuk teman-teman juga buat sharing nih, saya dulu lulus 2017, sempat kerja di, kalau teman-teman tahu Pantai Sawarna di Banten, itu ada perusahaan besar, namanya PT Semindo Gemilang, mereka itu bekerjanya di bidang produksi semen, tapi saya di departemen pembangkit listrik tenaga uap. Saya di bidang situ. Nah, kenapa tadi pilihan apa? Pertanyaannya, maaf. Kenapa Setelah memilih Batan? nama memilih Batan, dulu tuh berawal dari apa ya? Di sana tuh suasananya kan sunyi, jauh dari keramaian. Bener-bener saya merasa kesepian awalnya tuh ya dari situ. Tapi sambil berjalannya waktu, sambil saya cari-cari lowongan, saya pernah nyoba di PLN, nyoba di Pertamina, tapi memang di kodarnya tidak lolos. Nah, akhirnya pas PNS ini, saya didukung sama orang tua, bilang, nih kamu ada lowongan CPNS, kamu cobalah. Sebenarnya teman-teman di kerjaan saya itu bilang, PNS itu bilangnya apa ya, susah soal teman saya yang satu kerjaan yang sebelumnya tuh bilang pernah nyoba tahun sebelumnya, bilang soalnya susah-susah. Ya kalau soal susah kan saya niatnya bisa belajar, makanya saya waktu itu coba usahain untuk belajar, beli bukunya, minta doa orang tua. Alhamdulillah, saya juga milih Batan, nggak semestinya memang nggak pure saya pengen ke Batan gitu. Awalnya saya memilih nyortir jurusan saya dulu. Ini saya sekedar ini juga ya, buat sharing kemarin. Jadi saya D3 Elektro, saya sortir kementerian-kementerian yang ada D3 Elektronya. Nah, saya lihat kemarin tuh ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian apa ya, Industri. Cuma saya nggak tahu kenapa milihnya Batan, nuklir keren gitu kayaknya. Terus kantornya memang tahu saya langsung penempatannya di Jakarta Selatan. Nah, dari Jakarta Selatan kan saya mikirnya bisa pulang setiap mungkin sebulan sekali, karena kan memang orang tua saya juga bukan di Jakarta, orang tua saya juga di Cirebon, jadi biar bisa pulang setiap bulan gitu, atau 2 bulan sekali bisa pulang. Kalau di sana kan waktu di Sawarna di Banten itu saya mungkin 3 bulan sekali pun belum tentu. Itu pun perjalanannya nggak ada kendaraan umum, harus perjalanan pakai motor dulu untuk ke stasiun. Maaf, terminal ke Sukabumi dulu. Nah itu memang perjalanannya panjang. Niatnya saya sih untuk itu. Kenapa milih Batan? Awalnya pertama keren, nuklir. Yang kedua adalah ya sudah jelas penempatannya bakal di Jakarta Selatan seperti itu. Nggak akan di yang tadi yang poin akhir itu yang siap ditugaskan kemana saja. Nggak ada, yang beberapa kementerian memang perekrutan dulu, baru nanti di penempatan diacak gitu, di mix gitu. Nah kalau saya udah ketahuan waktu saya daftar, saya kalau misalnya keterima kantor saya di Lebak Bulus seperti itu. Apalagi tadi kiat-kiatnya ya. Oke. Mungkin itu di pending aja, nanti sekalian nanti versi dari Kak Riza sama Kak Bowo. Oke. Kita lanjut dulu aja ya, Kak. Oke. Oke. Selanjutnya, terima kasih banyak sebelumnya Kak Riza atas sharing penjelasan singkat terkait, kalau misalkan detail banget nanti malah kita jadi ikutan diklat berarti ya. Nah, selanjutnya kita ada Kak Bowo. Halo Kak Bowo. Nah, nanti sistemnya sama Kak Bowo ini agak berbeda. Nanti kita langsung talk show aja. Nanti aku mewakili pertanyaan-pertanyaan dari aku dulu, mungkin sekalian nunggu teman-teman yang mau lanjut nanya gitu. Halo Kak Bowo. Siap. Halo, Assalamualaikum Mas Reza. Salam. Sebagai Apa admin kabarnya Kak? kaca ya. Alhamdulillah baik. Cuma lagi ya pemulihan aja sedikit, insya Allah. Boleh kenalan dulu Kak, mungkin dulu mungkin dari kuliahnya gimana, terus sekarang kerja di mana, jabatannya apa? Ya, jazakallah khairan Mas Reza. Kenalkan nama saya Rizky Wibowo, biasa dipanggil Bowo. Dulu kuliah di UI, ambil jurusan hukum, angkatan 2012. Kebetulan di Kodar bisa masuk PPM, sama kayak Mas Riza. Saya angkatan 2013, insya Allah. 1 tahun di atas angkatan saya kuliah, karena belum selesai dibangun pada saat itu. Nah sekarang, kebetulan Allah paring saya kerja di Kementerian Hukum dan HAM, di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi.
Jadi mungkin sudah tahu jenderal imigrasi itu tugasnya ngapain, di seputaran apa gitu kan. Itu mungkin orang udah pada tahu. Insya Allah sih segitu aja gambaran sedikit ya pekerjaan dari saya sama perkenalan. Mungkin bisa dilanjut Mas Reza. Oke. Mungkin waktu pengalaman pertama nih Kak, pas apa tadi kan kalau Kak Riza ada perekrutan gitu-gitunya, kalau Kak Bowo sendiri ada perbedaan nggak Kak? Kalau Kakak kan kementerian, kalau Kak Riza tadi badan tapi tetap dibawahi presiden gitu. Ada perbedaannya nggak Kak? Iya, mungkin kalau dari perbedaan insya Allah nggak ada ya. Nggak ada kalau perbedaan dari rekrutmen. Cuma untuk saya mungkin saya bisa jelaskan karena saya masuk hukum dan HAM itu 2017 akhir, pendapatan NIP-nya itu 2017 akhir bulan Desember. Terhitung kerja itu tahun 2012 bulan Februari. Nah, itu perekrutan kita sebenarnya untuk masukin Direktorat Jenderal Imigrasi itu ada 2 sistem. Yang pertama, sistem pendidikan secara kuliah di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi atau di bawah Kementerian Hukum dan HAM, itu di Poltekim di Cinere Gandul, Depok. Itu yang pertama. Yang kedua, seleksi jalur umum atau seleksi administrasi biasa kayak saya sama Riza mungkin ya. Nah, itu bedanya adalah kalau yang seleksi pendidikan di bawah Kementerian Hukum dan HAM itu cuma mentok maksimal di D4 sekarang. D4, tapi disetarakan dengan S1. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk reguler, dia untuk yang imigrasi terutama, itu tuh kemarin angkatan saya nerima di S1-nya untuk imigrasi. Itu sekitar 2.400-an satu angkatan nerimanya. Dan kebetulan yang dites adalah yang pertama ada 3 tahap. Ada SKD, ada SKB, sama wawancara. Itu yang saya alami kemarin. Cuma saya perhatikan ternyata ini angkatan saya. Mungkin nanti bisa sedikit ada perbedaan di pertanyaan aja. Itu adalah pas SKD itu sistem gugur. SKD sistem gugur yang pertama. Jadi kalau misalnya SKD-nya nggak memenuhi persyaratan yang ditentukan sama Permenpan, ya kan, itu langsung sistem gugur. Yang pertama. Yang kedua, kalau dari SKD-nya udah gugur, dia nggak bakal naik ke tahap-tahap selanjutnya tuh. Sampai ke wawancara tuh dia nggak bakal masuk. Kecuali kalau SKD-nya lolos, nilainya tinggi atau standar, itu kan, tapi dia lolos, masuk kriteria, itu bakal masuk ke tahapan SKB dan wawancara. Jadi cuma sistem gugur itu cuma ada di tahap pertama. Jadi sistem kedua itu mempengaruhi dari sistem yang pertama. Jadi kalau misalnya tahap pertama udah lolos, sampai akhir di wawancara dia tetap ikut. Tetap masuk dia. Nah, penilaian akhir itu saya pengalaman banget nih. Jadi di SKB itu ya namanya tes ya. Namanya tes itu kan berdasarkan jurusan masing-masing. Berdasarkan dengan kementerian apa yang kita ambil. Misalkan nih Kementerian Batan, misalkan ya. Tapi salah, tapi ini misalkan aja. Misalkan saya ngambil Kementerian Batan. Jadi kalau misalkan tes itu, yang dites itu adalah SKD, itu dasar lah, kayak tes apa sih namanya, psikologi gitulah. Itu yang kedua, yang pertama, yang kedua SKB. SKB itu adalah tes kemampuan bidang. Kemampuan bidang itu berdasarkan kementerian yang kita ambil. Misalkan kalau Batan tentang penukliran, ya yang dites sama pemerintah tentang nuklir ke kita. Kalau tentang hukum dan HAM ya tentang hukum dan HAM, mulai dari hukum internasional, perdata, pidana, perdata internasional, perdata Indonesia, macam-macam dah. Itu pun saya tes saja, bukan berharap skor tinggi sih, enggak, cuma berharap itu soal itu mudah gitu kan. Itu aja yang saya sarjana hukum aja banyak yang nggak tahu gitu kan. Cuma bukan masalahnya di situ sebenarnya. Tapi sebenarnya adalah ya kita kerjaan semaksimal mungkin, kita minta kemudahan sama Allah, gimana caranya, kita udah punya cara masing-masing biar kita bisa dimudahkan mengerjakan soalnya. Yang penting kita yakin ya Allah ini kita bisa lolos, bisa positif, bisa ke depan. Nah, di wawancara terutama, di wawancara ini harus hati-hati sebenarnya. Jadi kalau di wawancara itu buat adik-adik kita yang masih tahap awal kuliah, tahap tengah kuliah, atau tahap akhir kuliah mau lulus, mau cari kerja misalkan, itu kalau udah masuk di tahap wawancara seleksi ASN atau PNS, diperhatikan. Jadi apa yang ditanya itu yang dijawab. Itu yang pertama. Kalau saya
Apa yang ditanya itu yang dijawab. Jangan melebar dari pertanyaan yang diberikan oleh penanya. Yang kedua itu perhatikan apa yang dilakukan sama si penanya. Misalkan si penanya nih biasanya megang absen daftar yang ditanya pesertanya. Oh, ada nama saya, ada nama Reza, ada nama Riza misalkan. 1, 2, 3. Nah, penanya itu misalkan nitikin. Nah, dititikin nih nama kita, misalkan nama saya Bowo dititikin, nama Reza dilingkarin, nama Riza di checklist. Nah, harus pintar-pintar kita, oh, ini maksudnya apa ya kayak gini? Ini maksudnya apa kayak gini? Jadi kita bisa mengandai-ngandai gitu kan. Dan yang bikin skor yang itu bisa buat kita memperhatikan skor sih sebenarnya. Cuma itu belum pasti. Cuma penilaian saya aja sendiri. Cuma untuk yang memperhatikan untuk skor bisa jadi tinggi, yaitu yang pertama, jawab apa yang penanya tanyain, jangan melebihi dari pertanyaan yang penanya berikan ke kita. Misalkan, kalau wawancara itu yang terakhir biasanya ada praktek baris berbaris. Kalau di Kemenkumham ya, nggak tahu di kementerian lain. Kalau di Kemenkumham saya suruh praktek pribadi baris berbaris dengan instruksi dari mulut sendiri. Jadi saya instruksi, siap gerak, tegap gerak, maju jalan, balik kanan, balik kiri, siap, salah, instruksi salah, lencang kanan, lencang depan, setengah lencang kanan, hormat gerak. Itu semua dari mulut kita. Nah, yang menentukan itu adalah nilai akhir kita adalah dari perjawaban kita meyakinkan pewawancara atau tidak. Itu yang terakhir. Nah, sama seleksi mungkin ya. Kalau PNS ya sebenarnya harus pintar-pintar milih jurusan sebenarnya sih. Pintar-pintar, jangan sampai kita kejebak di salah satu jabatan atau salah satu pangkat yang membuat kita jadi, ini bukan passion kita sebenarnya. Jangan sampai kayak gitu. Itu penting sebenarnya. Cuma saya menggarisbawahi sih. Cuma kalau misalkan nanti kayak Riza misalkan, kalau saya lihat Riza ini sesuai dengan passionnya. Karena di bidang elektronik, bidang penukliran itu udah cocok lah. Saya juga cocok. Cuma yang bikin kita nanti agak berat di pekerjaan itu adalah regulasi yang diciptakan oleh kementerian itu sendiri. Misalkan kayak saya, ini sedikit aja cerita ya. Saya ini adalah analis keimigrasian ahli pertama di kantor imigrasi kelas 2 TPI Tahuna. Nah, itu adalah pekerjaan yang aturannya dibuat langsung oleh unit eselon 1, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi, didampingi dengan Perka BKN atau Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Permenpan RB. Nah, itu adalah semua diatur di situ. Jadi, kita untuk jenjang jabatan dan jenjang pangkat, itu semua diatur berdasarkan angka kredit kita, kayak kuliah sebenarnya. Kayak kuliah. Jadi, kita kerja, misalkan nih, saya kerja bikin laporan, nanti laporan dikumpulin selama 1 tahun, ya kan? Laporan dikumpulin selama 1 tahun, kita kumpulin, diajukan ke unit eselon 1 atau ke kantor wilayah buat dinilai. Kira-kira penilaian ini memenuhi nggak nih angka kredit kita buat naik pangkat atau buat naik jabatan. Nah, itu emang sebenarnya masih agak sulit buat di imigrasi, tapi itu bukan masalah sebenarnya. Karena yang namanya karir itu bisa kita bisa lihat, kita bisa kita modifikasi gimana cara kerjanya, bisa kita kalau orang Cina bilang tuh tiru dan modifikasi gitu kan, tiru dan modifikasi. Jadi kita bisa memanfaatkan kata-kata undang-undang, oh menurut saya ini seperti ini Pak. Dan jangan lupa namanya PNS semua itu harus berjenjang, ya kan, harus berjenjang ke atas, nggak bisa ke bawah, harus menjenjang ke atas, ya kan. Jadi kita misalkan kerja di bawah kasubsi, oh ya mohon maaf ya, mungkin ada misalkan di kantor saya itu ada jabatan yang struktural atau yang teknis, itu ada kepala kantor, ada kasubag TU, kepala subbagian TU, ada kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kepala urusan kepegawaian, ada KASI, kepala seksi bagian teknologi informasi, ada kepala seksi lalu lintas keimigrasian dan izin tinggal, sama kepala seksi intelijen dan penindakan keimigrasian. Nah, di bawah kepala seksi itu ada kepala subseksi. Nah, jadi kalau misalkan
Kalau misalkan kita bekerja di bawah, ada di satu seksi tertentu, kalau misalkan kita mengusulkan, kita memberikan masukan, kita memberikan perubahan buat kantor, kita harus berikan bertahap, mulai dari kepala seksi, kepala kantor. Dah, itu kita sebenarnya nggak perlu langsung ke kepala kantor sebenarnya. Cukup langsung ke kepala subseksi. Misalkan saya pingin, kantornya harus dirubah Pak dari A menjadi C, dari A menjadi Z. Oh iya, siap. Nanti saya laporkan ke kepala seksi. Nah, tugasnya kepala seksi adalah melaporkan itu ke kepala kantor sebenarnya. Nah, ya nggak apa ya sebenarnya. Kalau PNS itu ya sebenarnya banyak, ada enaknya, ada enggaknya. Ada enaknya, ada enggaknya ya. Kalau saya lihat nih, kalau saya pribadi lihat. Itu yang membuat nanti pembentukan pribadi kita di situ nantinya. Gimana kita menyikapi, gimana kita membentuk pribadi kita soal pekerjaan, soal kantor, kayak gimana itu nanti semakin lama kita terjun di dunia PNS-an, ASN, itu bakal ngebentuk diri kita sendiri kayak gimana sebenarnya. Ya mungkin itu aja sih ya awal pertanyaan. Yang selanjutnya Mas Riza gimana? Oke, mungkin tadi pas kan udah disebutin tuh tadi di ASN ini ada enaknya, ada enggaknya. Nah, gimana tuh Kak? Enaknya apa, Ya, terus gak enaknya siap. apa, dan gimana tuh ngadepinnya? Siap. Kalau saya pribadi ya, yang pertama nih, ini cerita sedikit pengalaman pribadi saya ya. Karena mungkin kalau yang belum tahu tempat kerja saya, itu ada di Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, itu ada di ujung utara Sulawesi Utara. Iya, ujung utara Sulawesi Utara perbatasan dengan Filipina. Secara geografis ya. Jadi itu kantor imigrasi yang lumayan cukup jauh kalau dilihat dari letak geografis. Itu menurut saya salah satu kurang enaknya. Salah satu kurang enaknya jauh dari keluarga. Yang kedua, karena letaknya jauh dari pemerintah pusat atau dari eselon 1 atau dari kantor wilayah, itu tuh sedikit diperhatikan. Jadi kayak mulai dari bangunan kantor, lingkungan kantor. Jadi ya kalau saya perhatikan ya dari awal saya kerja sampai sekarang nggak ada perubahan kantor. Ya kan? Itu salah satu kekurangan. Jadi emang mau nggak mau seharusnya pemerintah itu atau kementeriannya harusnya memperhatikan kantor unit pelaksana teknis atau UPT, baik pemasyarakatan pas atau imigrasi, diperhatikan secara seluruhnya, nggak dibeda-bedakan gitu kan. Ya sebenarnya emang kantor itu semua mau jadi baik, mau jadi enggak, tergantung siapa pemimpinnya. Dan pemimpinnya mau berkorban enggak untuk kantor atau untuk pegawainya. Sebenarnya itu. Dan bagaimana cara menghadapinya, yang masalah kantor kayak tadi, yang dari enggak enaknya ya, sekarang bagaimana menghadapinya, kita coba bersyukur aja sebenarnya sih, nggak ada kata lain. Misalkan, kalau disuruh kayak gini kita kerjain. Ikhlas, terutama jangan ngedumel. Itu kalau kerja ya. Kalau kerja di PNS itu ya, kalau disuruh A, sesuai dengan tupoksi kita di seksi A, ya kita kerjain. Kalau bukan dari seksi kita bilang, Pak, mohon maaf, ini bukan seksi saya, Pak, gitu kan. Mungkin bisa teman lain yang mengerjakan di seksi tersebut, gitu kan. Kita bilang dengan baik, sopan, jujur, gitu kan, jangan sampai menyakitkan kepala seksi, kepala subseksi, atau ya pejabat yang lain lah, yang sampai menyakitkan. Karena kalau misalkan kita membuat kantor itu tidak efisien, tidak lingkungannya tidak mengenakan buat kerja, itu pasti kerja tuh ngedumel dan gak bakal bikin enak sebenarnya kerja kita. Jadi ya misalkan kayak saya ini belum lama menikah juga kayak Mas Riza, udah punya anak, dan gimana cara menghadapinya ya, setelah kantor udah masuk kantor ya lepas semua pikiran yang ada di rumah, yang pertama, jangan dibawa ke kantor gitu kan, sebisa mungkin. Setelah masuk ke rumah atau ke kosan atau ke kontrakan, lepas semua pikiran kantor gitu kan. Sekarang kita ngurusin rumah, kecuali disibukkan dengan keadaan tertentu atau keadaan terpaksa. Misalkan dari atasan kita nelpon, bikin ini, ya kan, siapa itu kan, ya kita tinggal minta izin kepada orang di rumah gitu kan, gimana caranya, ada ini, siap gitu kan. Yang penting
kita bisa membagi waktu di mana keluarga, di mana kantor, di mana pekerjaan, di mana sama istri, sama anak gitu kan. Kita pintar-pintar bagi waktu. Ya yang penting kalau saya pribadi nih, kalau saya pribadi, tapi jangan ditiru ya. Ini jangan ditiru. Cuma buat pengalaman aja. Kalau kantor nggak memikirkan pegawainya atau kantor tidak memikirkan kita, jangan sekali-kali kita memikirkan kantor. Itu saya yang sekali memikirkan kantor, karena kantor itu kalau emang nggak bisa membuat karyawannya bahagia atau karyawannya lebih efektif bekerja, lebih senang dalam bekerja, itu menurut saya nggak berbanding lurus gitu kan, timpang gitu kan. Kita udah senang nih, kita membuat diri kita sendiri senang gitu kan, dari keluarga buat senang kita, dari kerjaan buat kita senang, tapi kantor tuh nggak memberikan apa-apa buat kita. Ya, jangan sekali-kali mikir berat buat kantor, kalau menurut saya sih. Ini kalau menurut saya nih, cuma terserah dari rekan-rekan gimana nanti mau ngambil PNS kah, sektor PNS kah, sektor swasta kah, sektor BUMN kah, atau sektor wirausaha kah, itu harus dipertimbangkan dengan matang gitu kan. Turut sertakan pertimbangan orang tua terutama, ya kan? Turut sertakan semua pertimbangan orang tua. Orang tua bilang A, orang tua bilang B, bilang C, semua kita pertimbangkan gitu kan. Kita berikan solusi kita kayak gimana. Orang tua pingin A, oh kita pingin B. Orang tua pingin B, kita pingin C. Bilangin. Jangan sampai apa yang kita mau, apa yang kita dapat, orang tua nggak setuju. Orang tua malah berat. Itu yang bikin berat nanti kita jalanin ke depannya. Nah, mungkin itu aja Mas Reza. Antara enak dan enak menjadi PNS dan ASN ya. Kayaknya tadi enaknya belum diceritain, Kak. Oh, enaknya belum ya? Kalau enaknya ini sih sebenarnya kalau saya pribadi ya dari rasa syukur aja sebenarnya. Dari rasa syukur gimana kita ya bisa membagi waktu sebenarnya. Membagi waktu itu cuma satu aja kalau saya nih ya. Atau kalau yang lain. Kalau saya cuma kalau di rumah ya mikirin di rumah. Kalau di kantor mikirin di kantor gitu kan. Kalau di kantor emang senggang, bisa mikirin rumah, baru kita menghubungi rumah gitu kan. Menghubungi anak, istri, video call gitu kan. Itu yang bikin salah satu kantor mengenakan kita. Kalau misalkan kerjaannya sedikit, beban kerja sedikit, pelayanan publiknya sedikit gitu kan. Kita bisa memberikan waktu buat keluarga di sela-sela waktu kantor gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, enaknya nih, yang nggak boleh tiru kayak tadi ya. Jadi jangan pernah mikirin kantor apabila kantor tidak memberikan keefektifan untuk kita. Misalkan efektif buat kerja, efektif buat maksimal kita memberikan pelayanan kepada masyarakat gitu kan. Kalau emang kantor nggak bisa memberikan itu, ya kita jangan berpikir lebih buat kantor. Gitu aja sih. Kalau saya pribadi, cuma yang lain bisa meniru, bisa enggak. Ambil yang baiknya dan jangan ambil yang tidak baik. Nah, itu aja sih Mas Dija. Cuma rasa syukur aja, nggak ada lebih dari itu kalau menurut saya. Oke. Terus waktu ini berarti Kak Bowo di Sulawesi Utara ini berarti penempatan gitu ya Kak modelnya apa Ya, jadinya boleh diceritain? Siap. Jadi penempatan saya itu yang pertama, jadi mohon maaf ya ini bukan masalah, nggak ada masalah slide-nya karena fisik juga kurang sehat, jadi saya bilang ke panitia untuk talk show aja, sharing-sharing, tanya jawab, cuap-cuap gitu kan. Jadi untuk penempatan saya itu penempatan yang mulai dari rekrutmen yang dibuka oleh pemerintah pertama kali, insya Allah pertama kali, yaitu angkatan pertama kali itu dibuka itu tahun 2017 pertengahan atau akhir, saya lupa. Itu yang buka pertama kali adalah Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Republik Indonesia, dua lembaga. Nah, saya daftar di kementerian kebetulan karena nggak terlalu tertarik dengan dunia hukum banget. Jadi saya ambil yang di mana posisi jabatannya itu menurut saya bukan baik sih, menurut saya menerima banyak. Karena saya pakai prinsip kemungkinan diterima, bukan kemungkinan diterima. Jadi boleh dicatat juga atau boleh dibikin masukan juga bahwa kita sebagai PNS itu bisa mempertimbangkan masukan orang tua, juga bisa mempertimbangkan masukan pribadi, terutama masalah pemilihan jabatan, terus pemilihan pangkat, misalkan udah S2, S1, D3, macam-macam ya. Itu nanti kita bisa diskusikan, ya kan, oh saya pengen ngambil A nih, yang diterima misalkan 200 dari seluruh Indonesia, saya memilih B,
yang diterima 1.000 dari seluruh Indonesia. Saya memilih C yang diterima 2.500 dari seluruh Indonesia. Nah, waktu itu saya milih yang C diterima 2.500 karena apa? Oh, ini banyak diterima di seluruh Indonesia. Jadi kemungkinan, insya Allah kemungkinan ini ada kesempatan saya buat bisa masuk di sini, gitu kan? Itu yang saya ambil. Nah, untuk masalah penempatan, yang pertama, emang untuk angkatan kami generasi pertama yang dua lembaga ini, jadi untuk penempatannya itu ditentukan setelah lolosnya setelah lolosnya ikuti seleksi administrasi. Nah, jadi nggak ditentukan di website SSCN, di website Kemenpan atau apa itu nggak ditentuin. Misalkan Kementerian Hukum dan HAM di 34 provinsi misalkan. Itu 34 provinsi nerima sekian. Di provinsi ini, provinsi A, B, C, D, E, itu kan. Itu nggak disebutin. Kecuali yang angkatan tahun 2018 ke atas. Itu disebutkan. Jadi kita misalkan nih kayak Riza, kayak tadi bilang. Misalkan Riza di Kementerian Hukum dan HAM, misalkan. Riza daftar di Kementerian Hukum dan HAM D3. Nah, itu ada pilihannya di Kanwil Aceh. Misalkan nerima 30 nih, oh kemungkinan gue bakal kerja di Aceh nih, ya kan. Terus di Kanwil Sumut diterima 40, nah, berarti gue kemudian bakal kerja di Sumatera Utara. Cuma nih ya, yang menentukan apa namanya, yang menentukan lokasi terkecilnya dari kantor wilayah itu kalau nggak salah dari kantor kecil tersebut yang mengajukan kurangnya pegawai berapa ke kantor wilayah. Jadi kita bisa minta ke kantor wilayah, oh saya kurang pegawai 2 orang misalkan, 3 orang, 4 orang, 5 orang, atau 10 orang. Nah, di situ juga bisa disebutkan sih. Jadi misalkan Aceh 30 orang, misalkan kantor imigrasi Aceh, kantor imigrasi mana sih namanya, Sabang atau mana gitu kan. Itu butuh pegawai. Jadi kita bisa tahu tuh, oh saya kemungkinan terima di kantor imigrasi Aceh, atau saya keterima di kantor imigrasi Sabang. Jadi kita nggak bakal mungkin kemana-mana, nggak bakal mungkin jauh-jauh. Nah, itu bedanya sama angkatan saya nih. Angkatan saya itu jadi semua lulus seleksi administrasi, gitu kan. Semua lulus seleksi administrasi baru ditentukan penempatannya. Nah, itu penempatannya adalah seluruh Indonesia. Jadi saya tes di Jawa Barat, di Kota Bandung waktu itu. Di Kota Bandung, tes, ambil awal paling kodar lolos, terus dipanggil, nih, kalau nggak salah tuh bulan Januari lah, itu dipanggil, saya udah tahu sebenarnya mau dipanggilnya kemana, karena ada situs bocoran buat ngecek NIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB, Reformasi Birokrasi. Nah, itu ada bocoran, jadi kita bisa ngecek nih NIP kita, oh NIP kita dicek, penempatannya di Sulawesi Utara nih, kita tahu gitu, oh kita tahu, cuma kita nggak tahu di kantor imigrasi mana bakal kita tempatin gitu kan. Akhirnya ya udah kita sabar aja kan, kita sabar. Ada pengumuman nasional bahwa seluruh analis ini, jabatan saya ini ditempatinnya di provinsi ini, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 33 nih, 33. Nah, kita nggak tahu juga ditempatinnya di Tahuna kah, atau di Manado kah, di Bitung kah, atau di Kota Mobagu kah, itu kita belum tahu sampai kita datang ke Sulawesi Utara, baru dibagikan setelah selesai belum diberikan sebelum masa prajabatan atau masa diklat. Jadi beruntunglah kalian-kalian yang misalkan tertarik dengan dunia per-ASN-an, gitu kan, bisa tahu, oh gue pingin misalkan nih cewek-cewek yang suka bertualang, suka di Sulawesi, suka di Papua, NTT, NTB, Maluku, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, ya kan, Sulawesi lah, Kalimantan, Sumatera, kalian bisa milih sebebasnya gitu kan. Cuma harus diperhatikan syarat administratifnya, kayak apa namanya, kayak surat keterangan kependudukan, ya kan. Jadi tesnya harus di tempat tesnya harus di tempat di mana sesuai dengan KTP kita. Kalau saya sih gitu dulu. Kalau dulu saya KTP-nya Jawa Tengah, ya kan. Saya KTP Jawa Tengah, minta bikin surat keterangan kependudukan dari RT RW terus kelurahan, itu buat daftar di Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Jadi tesnya nanti di Jawa Barat. Sebenarnya bisa tes di Jakarta, cuma belum tentu juga diterima itu kan. Karena kita nggak tahu loh kodarnya seperti apa.
Makanya ya beruntunglah teman-teman yang sudah ada minat buat jadi ASN, baik di kementerian, lembaga, atau di badan, di bawah langsung presiden, pintar-pintar milih tempat yang nggak jauh dari orang tua nantinya, buat yang nggak mau jauh dari orang tua, atau yang pingin jiwa-jiwa petualang, ya di Sulawesi, Kalimantan, NTT, NTB, Maluku, gitu kan, Papua, boleh dicoba itu kan. Coba aja, cuma jangan nyesel nantinya kalau nggak bisa pulang atau gimana gitu kan. Ya, karena PNS itu emang semuanya ada aturannya. Mau pindah harus ada sesuai dengan administrasi peraturan perundang-undangan. Mau kemana harus sesuai dengan administrasi perundang-undangan. Jadi nggak bisa sefleksibel kayak BUMN, kayak sektor swasta, wirausaha. Kalau wirausaha sih emang fleksibel ya, kita yang nentuin sendiri. Ya mungkin itu aja sih masalah penempatan ya. Kalau penempatan emang nggak bisa, angkatan saya itu nggak bisa ditentukan. Itu aja, Mas Reza. Jazakallah khairan. Amin. Oke, alhamdulillah jazakallahu khairan, Amin. Kak Bowo. Nah, mungkin mulai dari sekarang saya bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah nanya nih, udah ada banyak. Ya. Buat teman-teman yang mau nanya juga silakan ditulis cepet karena nanti saya bacain dari atas gitu kan. Nah, ini mungkin pertanyaan buat Kak Riza juga. Jadi buat Kak Riza sama Kak Bowo, gimana sih Kak sistematika atau perubahan kenaikan jabatan di ASN? Mungkin dari Kak Riza dulu. Ya, jadi kalau kenaikan jabatan, kalau saya kan memang di fungsional keterampilan. Jadi kebetulan saya lulus di ASN itu menggunakan di PNS itu menggunakan ijazah D3, jadi langsung saya lompat ke fungsional keterampilan yang terampil, peranata nuklir terampil. Nah, untuk selanjutnya kan bisa kelihatan nih, saya jenjangnya akan masuk ke fungsional mahir dan nanti akan menjadi penyelia. Nah, ini setiap jabatan yang sekarang kita punya itu ada angka kreditnya. Nah, ada angka kreditnya selama kita bekerja itu pasti ada angka kreditnya. Misalkan kita mau ikuti diklat, itu ada angka kreditnya. Nah, nanti diakumulasikan misalkan untuk mencapai angka kredit menjadi jabatan mahir, fungsional mahir itu misalkan harus segini. Saya juga nanti lupa ya angka kredit saya juga belum lihat lagi, cuma gambaran umumnya aja. Jadi setiap jabatan itu ada angka kreditnya. Nah, setiap tahun ada namanya susunan. Ada namanya DUPAK, daftar urutan pengajuan Usulan, Mas. Ya. Iya. Ada DUPAK namanya, daftar usulan Penetapan angka kredit. Penetapan angka kredit. Nah, itu setiap tahunnya kita bikin tuh DUPAK. Nah, nanti sampai angka kredit itu mencapai yang dibatasi, nanti kita bisa naik ke jabatan yang berikutnya. Ya, kalau saya kan sudah jelas nih, habis dari terampil berarti saya akan ke mahir. Nanti habis dari mahir, ngumpulin angka kredit lagi sampai berapa tahun, nanti akan ke penyelia. Seperti itu. Dari Mas Bowo mungkin ada tambahan? Ya, mungkin dari saya ada sedikit perbedaan sama Mas Riza. Bukan masalah teknisnya. Jadi masalah jabatannya. Karena saya jabatan golongan 3A, ya kan. Sebenarnya nggak ada perbedaan, cuma beda di angka aja sama pendidikan. Kalau S1 itu masuk, kalau PNS itu golongan 3A. Dan kebetulan saya adalah jabatan fungsional tertentu. Jadi kalau ngelihat dari susunan struktur organisasi yang ada di kantor, saya itu berada di bawah kepala kantor langsung, bertanggung jawabnya langsung di bawah kepala kantor. Dan jabatan saya itu yang pertama, golongan 3 itu analis keimigrasian pertama, kedua analis keimigrasian muda, yang ketiga analis keimigrasian ahli media, yang keempat analis keimigrasian utama. Nah, ini punya angka kredit yang berbeda-beda. Itu sama kayak Mas Risa jelasin kayak tadi. Jadi setiap jenjang jabatan punya angka kredit atau poin yang ditentukan oleh Kemenpan untuk naik jabatan ataupun untuk naik pangkat, sama aja sebenarnya. Cuma beda di angka kreditnya. Jadi kalau misalnya kita mau naik, dari saya misalkan pertama mau naik ke muda, itu harus memenuhi angka kredit 150 poin. Nah, bagaimana supaya bisa menemukan angka 150 poin ya? Buat kayak tadi, kegiatan yang perlu bikin laporan,
yang baru bikin bikin analisa, ikut kegiatan seminar web yang ada sertifikatnya kita kumpulin, nanti kita kumpulin 1 tahun, kita kumpulkan ke tim penilai. Nah, itu 150 poin itu angka yang harus kita ambil. Tapi dari tim penilai itu yang menentukan angka yang kita dapat selama masa penilaian dan tidak bisa diganggu gugat keputusannya. Itu yang bikin sulit sebagai jabatan fungsional ya, kayak saya dan Mas Riza. Itu tuh nggak bisa diganggu gugat. Misalkan saya ngajuin 1 tahun nih 50 katakannya, yang diterima cuma 20, 30-nya lagi gimana Kak gitu kan. Nah itu kita nggak bisa gugat kenapa nih saya ditolak gitu kan, nggak bisa. Cuma kita bisa nanya kenapa ini ditolak melalui berita acara penetapan angka kredit. Nah di situ dijelaskan nanti buat kita bahwa angka kredit ini ditolak karena ABCDE alasannya gitu kan. Tapi kita nggak bisa membuat putusan itu surat penetapan angka kredit itu PAK-nya nggak bisa mundur lagi biar jadi 50 lagi, itu nggak bisa. Jadi apapun yang kita ajuin ya noting tulus saja. Mau 150 dapat 50 itu syukur alhamdulillah. Dan mengajuin 50 bisa dapat 20, bisa dapat 25, bisa dapat 5, bahkan bisa dapat 0. Itu tergantung tim penilai. Itu salah satu apa ya, kekurangan juga buat jabatan fungsional sih sebenarnya. Karena nggak semuanya sama dan emang teknisnya ada yang berbeda-beda tiap kementerian atau lembaga atau badan nih. Itu sih Mas Reza. Oke, berarti kurang lebih emang kayak ngumpulin kreditnya itu ya dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Berarti semakin banyak yang kita lakukan, semakin banyak punya kredit dan kemungkinan kenaikan jabatannya jadi lebih cepat gitu ya Kak? Ya benar. Tapi ya itu balik lagi gimana keputusan atasan. Bakal disetujui berapa. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya nih, kalau pengalaman kerja nggak linear dengan background pendidikan kuliah kita, masih memungkinkan nggak untuk menjadi ASN? Coba dari mungkin Kak Bowo dulu. Oh, siap-siap. Ya, untuk pekerjaan ASN yang kita misalkan tidak linear dengan teknik perkuliahan kita, penjurusan pendidikan kita sebenarnya itu berlaku di dunia mana aja sebenarnya. Kita bisa aja nerima yang pekerjaan yang emang gak selinier sama jurusan kita sebenarnya. Misalkan di ASN, biasanya di ASN itu udah jelas biasanya Mas Mbak yang ikut seminar ini. Jadi misalkan Batan itu ada berapa jabatan yang diterima, misalkan A, B, C, D, E. Nah, jabatan A misalkan yang diterima teknik industri kah, teknik elektro kah, teknik mesin kah, atau teknik-teknik yang lain. Terus yang B misalkan teknik bangunan kah, teknik apakah, teknik C kah, D kah, E kah. Nah, jadi sebenarnya semuanya sudah tersusun di website SSCN kalau nggak salah. Jadi, saya mau masuk jabatan ini nih, jabatan ini jurusannya ini. Cuma kalau di SSCN yang nggak tahu yang sekarang ya, kalau yang dulu itu cuma bilang S1 hukum, cuma S1 hukum misalnya nggak saya nih kan, kalau kuliah itu kan banyak tuh S1 hukum, ada hukum perdata, hukum internasional, ada hukum kesehatan, ada hukum pidana dan hukum lain-lain gitu kan. Jurusan kita ambil buat menyelesaikan menyelesaikan sidang skripsi itu kan banyak jurusan yang kita ambil. Cuma pemerintah mematok cuma satu jurusan, S1 hukum gitu kan. S1 hukum. Jadi walaupun nanti misalkan kita diterima nih S1 hukum misalkan kayak saya atau S1 ekonomi, tapi dia basicnya adalah manajemen atau akuntansi atau ekonomi, SE, SAK gitu kan, saya kurang tahu. Nah, itu sebenarnya nggak masalah buat di pekerjaan manapun, karena pada dasarnya sebenarnya pekerjaan itu bukan orang yang kerja awal itu tuh belajarnya bukan dari dunia perkuliahan sebenarnya. Dari nol malah bahkan dia kerja. Ya, misalkan saya kerja S1 misalnya 4 tahun, katakanlah. Kita belajar kalkulasi kasaran aja. Kuliah hukum 4 tahun. Masuk di ASN imigrasi, jurusan analis keimigrasian. Dari jabatan aja itu sebagai penganalisis gitu kan.
jabatannya penganalisis, mau analisis apa kek dianalisis lah pokoknya dijadiin laporan. Itu sebenarnya nggak sesuai dengan jurusan, cuma mau nggak mau kita tuh harus terjun ke pekerjaan kita gitu kan. Secara umum kita harus tahu apa yang kita bakal kerjain. Mulai dari nanti kita di seksi A, kita harus tahu seksi A. Tapi kita nggak menutup kemungkinan buat tahu seksi B dan seksi C. Atau bahkan kita juga harus tahu masalah keuangan, masalah kepegawaian, masalah umum, itu juga harus tahu. Nggak apa ya, itu nggak tahu langsung dari perundang-undangan, bisa tanya-tanya sama teman dari seksi yang lain gitu kan. Itu buat ilmu kita juga. Jadi jangan menutup diri buat belajar di luar yang seksi kita duduki gitu kan. Misalkan saya juga orangnya tertarik dengan masalah keuangan. Oh, di kantor ini harusnya keuangan itu seperti ini. Seharusnya ini kalau ada kegiatan ini harusnya uang itu seperti ini. Jadi kita tuh tahu, oh, jadi kita tahu kalau misalnya ada yang salah, oh, harusnya benar seperti ini, Pak, gitu kan. Harusnya seperti ini ya. Namanya ASN ya, namanya ASN harus tetap kalau senior bilang A, dia lebih banyak pengalamannya. Biasanya seperti itu. Beda sama yang junior-junior. Ketika mau bilang B, ya kan, mau lu ada pengalaman apa gitu. Cuma kita jangan berkecil hati. Namanya kita memberikan saran, sampaikan aja. Yang penting dengan cara yang enak, dengan cara yang sopan, jujur gitu kan. Jangan sampai menyakiti hati. Itu aja sih Mas. Mungkin Mas Jaza, kalau Hero Mas Reza. Amin. Kalau dari Kariza ada tambahan nggak? Ini kalau saya baca pertanyaannya, ini ya, yang saya baca sih, kita udah punya pengalaman, tapi pengalaman kita tidak linear dengan yang akan kita masuki. Jadi ntar kan biasanya kalau dari perusahaan satu ke perusahaan dua kan biasanya ada paklaring ya, paklaring buat pengalaman kerja. Nah, kalau menurut saya, misalkan si mbaknya ini emang senangnya desain grafis misalkan, kerjanya sekarang pun lagi di desain grafis, tapi basicnya sebenarnya mungkin administrasi. Nah, sebenarnya itu nggak jadi masalah selama persyaratan yang ada di SSCN tadi, misalkan mbaknya pengen kerja menjadi ASN di Kementerian Kesehatan, misalkan. Kementerian Kesehatan ternyata di situ ada yang jabatannya, kualifikasi jabatannya mirip, atau bukan mirip, memang sesuai dengan background-nya mbaknya. Misalkan mbaknya S1 administrasi, sedangkan di situ di analis diklat misalkan memang diperlukan tuh S1-nya administrasi. Nah, walaupun basicnya itu nanti background pengalaman kerjanya itu desain grafis, itu sebenarnya nggak masalah. Jadi ntar yang penting kualifikasi di awalnya itu masuk gitu. Nanti pasti kalau misalnya memang lolos di ada tahapan administrasi, otomatis lolos karena memang kualifikasinya lolos, sama-sama yang dibutuhkan ada, dan dia pun pengajuannya sama, ijazahnya punya S1 administrasi misalkan. Nah, lalu di SKD itu dasar mereka juga lolos, dia itu lolos. Ya udah, nanti biasanya di SKB. Nah, di SKB ini baru ntar ada wawancara. Tergantung dari kementerian yang tadi Mas Bowo bilang, kalau SKB itu sudah yang menangani bukan BKN lagi. BKN hanya membantu dalam fasilitas penyelenggaraan. Akan tetapi untuk teknisnya, untuk sistemnya itu diserahkan kepada kementerian atau lembaga masing-masing. Nah, contohnya kalau ada teman saya, istri saya juga termasuk, tahun ini nih dia ikut Kementerian Kesehatan. Jadi Kementerian Kesehatan SKB-nya itu cuma ada 2. Dia tes CAT lagi menggunakan komputer, yaitu dia, dan itu bobotnya 80%, dan 20%-nya adalah pengalaman kerja dia selama, barangkali kalau udah bekerja di Kementerian Kesehatan ada poin tersendiri. Nah, kalau di zamannya saya, di Batan sendiri, itu menjadi ada 5 lagi SKB tuh, 5 bobotnya masing-masing berbeda. Ada CAT lagi, yaitu tes menggunakan pengetahuan menggunakan komputer, ada buat makalah, ada TOEFL, ada wawancara. Ada 4, maaf, bukan 5. Jadi saya tuh kalau di Batan dibagi jadi 4. Nah, bobotnya masing-masing berbeda-beda. Nah, untuk yang misalkan tadi background pengalaman kerja tidak linear dengan background pendidikan kuliah. Ntar ngomong aja, biasanya ditanya pernah sebelum di sini kerja di mana. Nah, di situ ngomong aja jujur, nggak apa-apa. Karena yang diperlukan itu ASN kan yang pertama kejujuran. Karena yang nyeleksi juga bukan HR, bukan sekedar
atasannya aja, tetapi waktu itu saya tuh diwawancara langsung sama 3 orang. Jadi ada calon atasan saya langsung nantinya kalau saya lulus. Yang kedua adalah bagian kepegawaian, yang ketiga adalah orang psikologinya. Mungkin dari situ kan bisa kebaca kejujurannya. Nah, masing-masing itu punya keahliannya masing-masing. Nanti kalau misalkan teman-teman punya background pengalaman, punya pengalaman kerja tapi tidak sesuai dengan background ijazahnya atau background kuliahnya, itu nggak apa-apa. Yang penting kalau ASN itu sama. Yang penting kualifikasi di ASN-nya lolos gitu. Makanya kalau misalnya nanti ada penerimaan CPNS lagi, benar-benar dilihat nih yang dibutuhkan apa, S1 administrasi, ya berarti lolos nggak. Jangan sampai kita pengennya ke jurusannya administrasi, background administrasi, saya pengennya ke apa, suka keuangan, pengennya ke keuangan, ya nggak bisa. Udah lolos di administrasi, udah nggak lolos itu, seperti itu. Seperti itu, Mas Reza. Oke, Kak. Ini terus ada pertanyaan lagi dari Kak Gita. Kak, kalau lanjut S2 atau pendidikan lagi, tapi bukan dari beasiswa kantor, atau berarti biaya sendiri, nah apakah akan tetap bisa naik jabatan? Mungkin dari Kak Riza dulu. Ya, kalau untuk sekolah lagi itu bisa dari kantor. Jadi dari pemerintah sendiri ada beasiswa, dari kementerian lain juga ada beasiswa. Kalau di Batan sendiri ada beasiswa dari LIPI, ada beasiswa dari Kemenristek, ada beasiswa dari Batan itu sendiri. Nah, kalau untuk saya pribadi dari D3 ke S1, saya kan karena background-nya D3. Nah, kalau mau ke S1 ada 2 jalur, ada jalur mandiri dan ada jalur dari sekolah dari Batan. Nah, kalau dari Batan otomatis gratis. Nanti kita, artinya nanti namanya tugas belajar. Jadi kita nggak kerja, tapi disuruh sekolah malah. Nah, nanti udah ijazahnya bakal otomatis setara nanti dengan jabatan kita. Jabatan kita akan disetarakan dengan ijazah kita, sorry. Nah, adapun ada yang kedua, kalau misalkan untuk Batan sendiri, untuk D3 ke S1 itu tidak bisa sekolah di universitas lain karena Batan kan punya sekolah khusus namanya Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir yang ada di Jogja. Jadi kalau yang disekolahkan Batan itu harus S1-nya di sana. Jadi ntar S1-nya harus di Jogja, kecuali memang ada jalur lain, yaitu dengan menggunakan jalur menggunakan biaya sendiri. Itu boleh di mana aja, tapi akreditasi minimal B sih kalau yang saat ini. Cuma kalau saya memang ada rencana kalau bisa yang A sekalian, kalaupun itu swasta maupun negeri. Dan nanti ada namanya penyetaraan ijazah dan juga ntar ada namanya uji kompetensi. Nah, nanti kalau misalnya penyetaraan ijazah udah sesuai, uji kompetensi juga udah lulus, berarti nanti jabatan kita bisa disetarakan dengan ijazah kita yang udah didapat. Gitu. Seperti itu, Mas Riz. Tapi kalau misalnya kuliah sendiri, kerjaan job desk kita masih berlanjut. Kecuali kalau yang sekolahkan dari Batan, dari lembaga itu, pekerjaan job desk kita dibebas tugaskan. Hanya fokus kuliah. Seperti itu. Oke. Tapi resikonya lama biasanya. Karena kan giliran nih, senior kita aja belum sekolah. Kalau mau, ya nunggu dulu berapa tahun. Dan kita nggak tahu kapan kita dapat kesempatan. Gitu. Berarti kalau udah selesai kuliahnya, tadi jabatannya disesuaikan sama ijazah langsung gitu ya? Bisa. Jadi kalau dari Batannya sendiri, dalam lembaga sendiri, bisa itu disetarakan langsung. Tapi kalau sekolah sendiri, ada namanya penyetaraan dan ada namanya uji kompetensi. Seperti itu, Mas Reza. Kalau dari Kak Bowo ada tambahan? Ya, mungkin ada tambahan sedikit ya. Secara teknis emang nggak jauh beda dari Mas Riza jelasin. Cuma mungkin untuk bisa nggak sih kita S2 dari jalur beasiswa kementerian atau lembaga, atau dari jalur mandiri buat untuk naik jabatan atau naik pangkat. Sebenarnya itu bisa. Nggak ada permasalahan sebenarnya mau biaya sendiri, yang mandiri, atau biaya beasiswa dari kementerian atau lembaga. Mau dari kementerian lembaga manapun sebenarnya. Entah dari Kemenristek, dari Kementerian Pendidikan, sebenarnya kita bisa ikut. Penting kita mencukupi semua persyaratan administrasi yang dipersyaratkan oleh kementerian atau lembaga yang dibuka. Kan? Kalau misalkan di Kementerian Hukum dan HAM, itu kita ada beberapa kerjasama dengan instansi kita.
Untuk S1 kemarin baru buka belum lama, 2020 pertengahan insya Allah. Itu ada yang di UI, ada yang di Solo, ada yang di mana saya lupa, di Undip kalau nggak salah. Beberapa fakultas, ada di Bogor juga kalau nggak salah. Itu tuh dia harus memenuhi persyaratan administrasi yang pertama. Yang kedua, kalau udah lulus syarat administrasi, dipersilakan bagi peserta beasiswa untuk mengikuti tesnya. Nah, tesnya itu nanti adalah yang membayar pribadi sendiri pertama, nanti ditanggung oleh kementerian yang mengadakan, misalkan ya Kementerian Hukum dan HAM atau Kementerian A, B, C, D, E. Itu kalau keterima nanti bakal diganti. Dan setelah diterima, nanti semuanya bakal di overtaking oleh kementerian yang mengadakan, ya semua pendidikan, biaya, dan lain-lain itu semua yang ngontrol dari kementerian. Nah, bedanya adalah, ini saya tahu dari hasil sosialisasi kemarin belum lama, jadi kalau misalkan ASN yang mengambil jalur beasiswa dari kementerian pribadi, misalkan Kementerian Hukum dan HAM, itu ada beberapa persyaratan yang harus diikuti. Yang pertama, mereka itu harus diberhentikan dari jabatan, misalkan kuliahnya lebih dari 6 bulan. Jadi misalkan saya kuliah beasiswa nih, S2 hukum misalkan, magister hukum, itu kan 2 tahun ya, 4 semester. Itu harus diberhentikan dari jabatan saya sampai kuliahnya itu selesai. Terus yang kedua, dan itu nggak bisa kerja. Jadi nggak bisa kerja jadi jabatan saya. Jadi walaupun untuk kuliah online, mau kuliah tatap muka, jadi tetap diberhentikan dari jabatannya selama masa perkuliahan. Dan tidak menerima tunjangan kinerja, kalau saya nggak salah ya. Nggak menerima tunjangan kinerja selama masa perkuliahan. Karena dia juga nggak kerja sebagai analis imigrasi. Gitu. Itu yang pertama. Kalau misalkan dia jalurnya jalur pribadi atau mandiri, itu sebenarnya nggak ada masalah karena cuman di masalah saya juga kurang tahu sih ini, belum baca peraturannya juga. Coba nanti Mas Riza dikoreksi ya. Bisa kalau masalah pribadi itu apakah diberhentikan juga dari jabatannya atau enggak, saya juga lupa sebenarnya, mohon maaf. Tapi itu nggak ada perbedaan sama jalur beasiswa sebenarnya. Tetap kita bisa buat naik jabatan, bisa buat naik pangkat, nambah angka kredit itu bisa sebenarnya. Nambah angka kredit. Cuma tetap memperhatikan yang kayak tadi Mas Riza bilang, jalur penyesuaian akreditasi KS2 itu kan. Terus minimal akreditasi fakultas atau universitas tuh diperhatikan, A atau B atau C itu kan. Terus sama juga uji kompetensi buat kenaikan pangkat atau jabatan. Jadi misalkan kita udah S2 nih, udah lulus misalkan, ijazah udah kita pegang. Tapi kita persyaratan yang diberikan oleh kementerian yang buat kita naik pangkat atau naik jabatan tapi kita nggak lulus, kita tetap nggak bisa naik pangkat. Misalkan saya 3A, udah nerima ijazah S2 magister hukum, tapi saya nggak lulus uji kompetensi buat naik pangkat, tetap aja kita nggak bakal bisa naik pangkat sampai uji kompetensi dibuka berikutnya, gitu kan. Jadi persyaratan itu tetap harus diikuti. Jadi walaupun kita menerima ijazah, terus kita bisa semata-mata kita bisa ngajuin buat naik pangkat, nggak bisa, tetap nggak bisa. Jadi ada rentan waktu yang ditentukan. Kalau nggak salah itu bulan April sama bulan Oktober kalau di kementerian saya ya. Kalau naik pangkat, naik jabatan itu sekitar bulan itu selama 1 tahun. Jadi bisa buat nambah angka kredit, bisa buat naik pangkat. Jadi dijelasin juga sedikit. Jadi kalau di jabatan fungsional itu naik pangkat dan jabatan berdasarkan angka kredit. Untuk yang jabatan non fungsional, ya jabatan administrasi dan lain-lain atau staff, itu adalah kenaikan pangkat otomatis atau bisa disingkat KPO, jadi 4 tahun sekali. Misalkan kayak saya atau Mas Riza itu sebagai staff atau pelaksana di badan atau di lembaga atau di kementerian. Nah, kenaikan pangkatnya itu adalah 4 tahun sekali. Misalkan sekarang ini Mas Riza 2C. Nah, misalkan 4 tahun dari 2000 berapa ya? 2000 kan 2018 dah. Jadi dari 2022 Mas Riza tuh udah naik otomatis, nggak perlu dites, udah otomatis naik ke 2D. Otomatis on ke 2D. Kalau saya 2017 berarti tahun 2021 saya udah naik ke 3B secara otomatis. Itu kalau yang staffing, kalau yang pekerjaannya jabatannya pelaksana atau jabatan administrasi.
Atau misalkan saya salah juga dikoreksi, mohon maaf. Pokoknya di jabatan selain jabatan administrasi kalau nggak salah. Selain jabatan fungsional kalau nggak salah. Kenaikan pangkatnya 4 tahun sekali. Ya itu sebenarnya ada enaknya, ada ruginya sebenarnya kalau jabatan fungsional itu bisa kita diselip sama yang kenaikan pangkat otomatis selama 4 tahun sekali, bisa juga kita bisa nyelip mereka. Ya enak nggak enak sih sebenarnya sih. Enak nggak enak sebenarnya. Ya kita bisa mempertimbangkan di awal-awal sebenarnya. Bagus banget ya cara kayak gini bisa buat gimana cara menentukan bisa ambil jabatan di PNS, pengen di lembaga mana, kementerian mana, badan mana gitu kan. Pengen jauh dari orang tua atau enggak, pengen jauh dari calon atau enggak ya. Itu kita bisa pilih nanti kayak gimana. Ya mungkin itu Mas Reza yang bisa saya sampaikan. Jazakallahu khairan. Oke. Oke, baik Mas Riza, Kak Riza, dan Kak Bowo. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mungkin sebelumnya karena waktunya juga sudah 11.30, kita mau foto bersama dulu, Kak. Buat dokumentasi. Dan teman-teman yang lain juga boleh dinyalakan videonya. Nanti setelah ini saya akan mengirimkan presensinya. Buat yang mengisi nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Harap diisi email dan namanya yang pastikan udah benar gitu, biar nanti nggak ada kesalahan. Nanti setelah ini kita jawabin pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab juga. Ada beberapa lagi gitu. Buat teman-teman yang masih mau nanya juga silahkan. Oke. Kenapa nih Kak Bowo ngangkat tangan? Masih di mute, Kak. Masih di mute. Apa saya doang yang kedengar ya? Ini foto bersama nih. Iya, foto bersama. Nggak ada aba-aba. Iya, belum. Oh, belum. Tadi soalnya ada yang resen tadi. Iya, ya dah. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Yang slide terakhir. Ada 3 slide. 1, iya. 1, 2, 3. Oke. Silakan teman-teman dilihat chatnya buat para peserta yang mau mengisi presensi. Sekalian nanti sambil menunggu juga kita bacain lagi nih pertanyaan-pertanyaannya yang belum selesai terjawab. Untuk Kak Riza nih Kak, di PT BGN kerjanya di bidang apa? Apakah kerjanya setiap hari juga pakai TLD dan Pendose? Gimana nih bacanya? Pendos. Enak sebenarnya kalau PNS kerja pakai kaos sebenarnya. Setuju. Yang penting Silakan Kak dijawab. birokrasi tetap jalan ya Mas Bo. Iya. Jadi gini, memang saya tuh di PT BGN. PT BGN adalah Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir. Jadi Batan tuh yang mengolah dari hulu sampai hilir mengenai sumber radioaktif, sampai dari hulu sampai hilir yang diserahi oleh negara untuk proses atau teknologi tentang iptek nuklir. Nah, PT BGN adalah salah satu yang hulunya Batan. Karena di PT BGN itu kita mempunyai job desk adalah eksplorasi, terus habis itu diolah, ditambang dulu baru diolah. Nah, makanya kenapa kok sebutnya bahan galian, karena memang kita di PT BGN itu nyari ini kemungkinan yang ada sumber radioaktif itu di Indonesia mana, karena memang kalau secara anak geologi, mungkin saya ada anak geologi, dia tuh kandungan uranium itu biasanya berdekatan di tanah susunan tanah apa gitu. Saya juga kurang paham, kan itu anak geologi, saya yang saya tangkap selama saya di Batan aja. Jadi ada, katakanlah gini, ada ikan misalkan, ada ikan, berarti nggak jauh di situ ada sungai kan. Nah, sama aja misalkan ada uranium, ada tanah, lapisan tanah tersebut, berarti nggak jauh dari situ ada uranium. Nah, di pusat teknologi saya tuh memang mencari itu job desk-nya. Setelah ketemu, makanya itu ditambang dan diolah, diambil uraniumnya untuk kepentingan iptek nuklir di Indonesia. Saat ini
ada banyak kandungan uranium di Indonesia, cuma Indonesia karena belum support untuk nuklir, jadi investasi dulu untuk disimpan dulu untuk memang kalau sewaktu-waktu cadangan yang lain habis, baru ntar dengan uranium. Contohnya sebenarnya kan negara-negara maju banyak menggunakan pembangkit listrik itu menggunakan teknologi nuklir, tapi di Indonesia belum, masih mengandalkan dari teknologi uap ya, batu bara, pembakaran batu bara. Karena mungkin perhitungannya batu bara lebih ekonomis, cadangannya pun masih banyak, jadi untuk nuklir disimpan dulu untuk investasi jangka panjang ke depannya. Nah, adapun menggunakan, apakah kerjanya setiap hari menggunakan TLD? Oh ya, saya juga fokusnya di PT BGN itu adalah sebagai unit pengamanan nuklir. Karena yang tadi saya sudah jelaskan, informasi nuklir itu ataupun kandungan nuklir itu sangat vital sekali. Bahkan kalau misalnya teman-teman tahu kejadian awal tahun 2020 yang penemuan limbah radioaktif, bahkan statusnya limbah itu tuh. Limbah, tapi sangat membahayakan. Itu terjadi di Batan Indah tahun 2020 awal Januari. Itu terjadi penemuan limbah radioaktif oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yaitu Bapeten namanya. Nah itu kan padahal unsurnya tuh sangat kecil sekali, berupa cesium 137 ditemukan di halaman kosong di perumahan Batan Indah, dan itu menggegerkan Indonesia. Bahkan saya ngeliat tuh berita di minggu-minggu itu banyak memberitakan tentang Batan, banyak memberitakan tentang sumber radioaktif. Jadinya orang bertanya-tanya apa sih sumber radioaktif. Jadi sebenarnya kenapa bahaya? Sama aja sumber radioaktif itu sama aja seperti api. Kalau kita sama seperti pisau. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan benar, pisau itu bisa buat memotong, bisa buat mempermudah pekerjaan kita. Sama juga dengan api bisa membuat kita masak kalau digunakan dengan baik. Kalau tidak digunakan dengan baik, makanya akan membahayakan. Sama seperti nuklir, sama seperti sumber radioaktif. Kalau misalnya digunakan dengan baik, banyak manfaat. Mungkin kalau teman-teman belum tahu, sekalian buat ini juga, buat biar teman-teman pemikiran nuklir nggak langsung ke bom gitu kan, Hiroshima, Nagasaki gitu kan. Memang itu salah satu dampak juga teknologi nuklir bisa ke situ. Tapi Indonesia tidak mengembangkan itu. Indonesia mengembangkan nuklir itu untuk perjanjian atau pengembangan untuk damai. Jadi tidak membuat senjata nuklir, hanya untuk ilmu teknologi. Kayak seperti untuk ronsen. Mungkin teman-teman yang Reza juga dari kedokteran mungkin tahu ronsen kan, itu menggunakan teknologi dari nuklir. Ataupun sekarang itu banyak di Sulawesi atau di mana gitu yang menggunakan mutasi genetiknya padi. Jadi padi itu bisa lebih kuat karena sudah dimutasi gennya. Karena dari paparan radiasi itu dimutasikan sehingga dia itu bisa tumbuh kokoh, bisa tahan kekeringan, tetap bisa panen sesuai dengan kondisi wilayah tersebut. Nah, Batan sudah mempunyai produk seperti itu. Nah, dalam keseharian itunya kan kita nggak tahu nih, karena radioaktif itu tidak bisa terlihat, tidak bisa tercium. Kalau terlihat kan mungkin kayak sinar bisa kelihatan kan, kita bisa menghindari. Kalau kecium mungkin kayak bau gas, itu kan kita bisa, tahu nih ada radioaktif yang bocor. Nah itu nggak kelihatan dan nggak kecium, hanya bisa terbaca oleh namanya ada namanya alat khusus gitu untuk mendeteksi adanya radioaktivitas atau tidak. Nah salah satunya adalah TLD. TLD ini adalah untuk menghitung kadar radioaktivitas yang kita tangkap. Jadi setiap hari kita pasti pakai itu, namanya TLD, kayak namanya kalau nggak salah thermoluminescent dosimeter. Ininya sih untuk membaca sih. Jadi dari setiap pegawai itu mempunyai TLD-nya masing-masing dan tidak boleh disimpan di mana-mana, tidak boleh disimpan di laci, harus dipakai setiap hari. Karena kan itu kita bakal diakumulasikan setiap tahunnya, tidak boleh melebihi dari batas kapasitas manusia itu menerima radioaktivitas. Nah, ada pernah kejadian TLD itu disimpan di lacinya pegawai. Dan
setelah kan itu kan di setiap tahunnya bakalan diambil TLD-nya untuk dihitung masing-masingnya. Nah, ternyata itu kadar radioaktivitasnya melebihi ambang normalnya manusia menerima radioaktivitas. Ternyata pas diinterogasi, pas ditanyakan, diwawancara, kenapa kok bisa besar? Ternyata dia pernah sewaktu hari itu menyimpan TLD-nya di dalam laci, dan lacinya itu lemarinya ada di dalam lab. Nah, karena di dalam lab seharian berarti artinya semalaman, 24 jam itu ada di TLD-nya ada di situ, akhirnya membaca terus, padahal orangnya nggak di situ. Nah, makanya sebenarnya yang benar itu TLD harus dipakai. Nah, untuk pertanyaan ini, apakah kerja ini setiap hari menggunakan TLD? Pastinya menggunakan TLD. Karena kalau tidak menggunakan TLD, nanti ada unit jaminan mutu yang bakal menegur untuk keselamatan kerja kita sendiri. Seperti itu, Mas Reza, dan pertanyaan dari Mas Hamdan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, tapi sebelumnya mau ingatkan lagi, silakan link presensinya ada di chat room. Buat teman-teman yang belum presensi, silakan diklik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau ASN diberhentikan karena menyalahgunakan jabatan, itu tindak lanjutnya seperti apa? Mungkin dari Kak Bowo kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sharing sedikit ya. Sebenarnya belum pernah ada pengalaman juga di bidang itu. Cuma untuk yang PNS yang apa tadi melakukan tindakan tidak sesuai jabatan dan diberhentikan ya. Nah, itu sebenarnya bisa terjadi sebenarnya. Jadi kayak sebenarnya sih paling mudahnya, contohnya paling mudah itu kayak melakukan tindakan kriminal misalkan. Kalau di Indonesia udah terkenal kan, jadi kayak narkoba, PNS narkoba nih, oh otomatis tuh dicabut dari ASN, dipensiunkan dengan tidak hormat. Menurut saya sih bukan juga PNS sih, kayak TNI atau Polri juga sama, atau pembunuhan atau tindakan kriminal lain. Cuma untuk PNS itu tuh agak lama sebenarnya, agak lama. Karena dia ada pengajuan dulu SK-nya ke BKN, bersurat dulu masalah kesalahannya apa, perbuatannya apa yang dilakuin. Jadi nggak semata-mata nggak cuma karena satu perbuatan aja bisa langsung dikeluarkan SK-nya buat pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi ada beberapa klausula yang harus dipenuhi. Kalau teman saya ada teman kantor kebetulan orang Bekasi, ya jadi dia cuti, ada pendidikan, ada diklat di mana di Bitung di Sulawesi Utara. Dia ngajuin cuti. Nah, setelah mengajukan cuti udah di Bekasi, dia nggak pulang-pulang nih. Dia nggak pulang. Tiba-tiba surat pengunduran diri yang pulang. Jadi cuma surat pengunduran dirinya aja yang datang ke Tahuna. Nah, jadi kita coba tanya-tanya, kita nggak enak juga mau tanya-tanya kan, cuma kita tanya-tanya cuma proses aja akhirnya. Oh prosesnya gimana gini? Oh ternyata itu proses dimajukan ke kepala kantor majukan ke kantor wilayah. Nah, tinggal kantor wilayah yang mengajukan ke pusat. Nah, sampai SK-nya itu keluar, gajinya langsung diberhentikan. Gaji, uang makan, tunjangan kinerja itu semua langsung diberhentikan. Jadi sampai SK itu keluar, semua udah di stop. Jadi dia nggak terima penghasilan dari masa-masa ASN-nya sama sekali. Cuma kita juga kurang tahu dia itu hitungannya pensiun di nikah atau gimana itu juga kurang tahu sebenarnya. Karena udah masalah kepegawaian yang pelik lah. Soalnya sebenarnya alasannya juga bukan alasan yang berat sih. Cuma ya nggak tahu, tiap orang kan beda-beda ya. Jadi dia punya alasan tersendiri. Ah, udahlah, gue udah cukup di sini. Udah 2 tahun, akhirnya gue cuti buat nggak balik lagi akhirnya. Buat nggak balik lagi. Akhirnya dia punya jalan sendiri, usaha sendiri. Ya begitulah, yang penting ya kalau ASN yang pertama nih kerja yang apa namanya terintegrasi, yang pertama bertanggung jawab, jujur gitu kan. Itu paling utama. Yang kedua, jangan melakukan tindakan yang kriminal, pembunuhan, dan narkoba, itu yang terpenting. Jangan sampai narkoba, yang dua. Karena kalau narkoba udah nggak ada ampun, udah kalau PNS mah. Udah nggak ada ampun. Baik di Kementerian Hukum dan HAM maupun di kementerian yang lain itu sama aja. Jadi nggak ada ampun. Mau di kementerian mana juga. Contoh misalkan ya, contoh aja kayak di lapas. Tahu lapas kan ya, lembaga pemasyarakatan tempat orang kriminal di penjara. Itu banyak yang pegawai lapasnya juga
yang bekerja sama buat masukin narkoba dari luar. Ketahuan, iya ketahuan tetap. Jadi udah pegawai-pegawai yang lain itu selain yang oknum ini, itu tuh udah punya cara, udah punya strategi gimana sih biar kita bisa tahu itu ada narkoba di dalamnya atau enggak. Mau ngirim makanan misalkan, mau ngirim tahu deh yang ada di Instagram, mungkin kalau yang udah pernah lihat, tahu sayur gulai tahu, bumbu santan, itu tahunya dibuka, dibelek, itu ada bungkusan sabu plastik dicampur di dalam kedelai tahu. Coba, secara kasat mata kalau orang lain, kalau kayak kita misalkan, tuh nggak tahu kalau di dalam itu nggak ada narkoba. Tapi sama petugas tuh pasti dicek, pasti dibuka sayur tahunya, diambil satu-satu, dibuka satu-satu. Oh, emang ini nggak ada, baru lolos, tuh kan? Oh ini ada, ya berarti ketangkap udah nggak ada ampun, udah dilalah. Yang kayak gitu pegawai juga ada, tapi dengan cara yang berbeda-beda. Karena dia pegawai ngerasa, saya pegawai ini gitu kan, terang-terangan aja lah gitu kan. Tetap aja kena. Makanya ya kalau jadi PNS, terutama yang di Kemenkumham, polisi atau kementerian lembaga lain, ya jangan sampai narkoba, bukan jangan sampai ada tindakan-tindakan kriminal yang merugikan orang lain gitu kan, jangan sampai kena buat diri kita lah gitu kan, karena efeknya ke pekerjaan itu ya panjang, jauh, bisa diberhentikan dengan cuma-cuma, dengan tidak hormat gitu kan. Ya jangan sampai lah kita nyari kerja udah susah-susah, ya kan, udah banting sana banting sini biar dapat gimana caranya gitu kan. Yang penting jaga diri, jaga kinerja, jaga performance, jaga integritas gitu kan. Apa yang disuruh dikerjain gitu. Itu aja sih buat saya mah. Ya, jazakallahu Mas Reza. Oke, amin. Kalau dari Kak Riza ada tambahan nggak? Ya kalau untuk saya sih sebenarnya sama. Kalau ada tindakan-tindakan seperti itu, cuma saya mau berbagi pengalaman aja. Ini juga kejadian menyangkut yang kasus Batan Indah kemarin. Jadi sebenarnya tahapannya itu kalau ASN itu punya kesalahan atau penyalahgunaan jabatan, biasanya ada teguran-teguran dulu ya. Peringatan pertama, kedua, sampai nanti akhirnya benar-benar di-cut. Nah, nanti setelah itu cut-nya terproses sama kayak yang tadi Mas Bowo jelaskan, harus ke BKR segala macam. Itu agak lama. Nah, ini dari kantor dulu deh, teguran pertama, dua, dan akhirnya bakal di-cut, benar-benar di-cut. Nah, kasus Batan Indah kemarin, yang di perumahan Batan Indah ada sumber radioaktif, itu kan otomatis memperlibatkan TNI, Polri, karena memang itu kan objek vital nasional ya, termasuk unsur yang sangat vital lah sumber radioaktif. Akhirnya polisi menindaklanjuti siapa sih yang buang ke situ kan, karena kan efeknya sangat membahayakan, merugikan masyarakat. Kalau dampak jangka pendeknya mungkin bisa kebakar kalau terlalu lama terpapar radioaktif. Kalau jangka panjangnya kanker, bisa bahkan berujung kepada kematian. Nah, akhirnya dicari, diproses siapa yang buang ini, termasuk tindak pidana kan seperti ini. Akhirnya dicari di perumahan Batan, ternyata ada salah satu pegawai aktif Batan, inisial SM, yang ternyata dia itu senior. Kejadian bulan Januari, tapi dia bakal pensiun bulan Mei pada tahun itu. Jadi tinggal menunggu bulan dia akan pensiun. Tapi dia menyalahgunakan jabatannya. Jadi setelah ditelusuri, dia itu memasang iklan di Kaskus untuk kalibrasi alat. Jadi kan industri kan banyak juga yang memanfaatkan teknologi nuklir. Semua harusnya kalibrasi alatnya itu ke Batan. Tapi mungkin kalau Batan itu harganya, kan Batan nanti masuknya PNBP. Nah, kalau ke dia mungkin agak miring, tapi dia kan langsung masuk ke kantongnya. Karena dengan ilmunya itu, dia punya ilmu, dia punya kemampuan, dan dia juga punya mungkin ada masalah keuangan, akhirnya dia memanfaatkan jabatannya. Akhirnya dia melayani masyarakat atau melayani industri yang akan kalibrasi alat, tapi tidak melalui Batan, tapi melalui pribadinya. Akhirnya digerebek sama polisi, itu terbukti di situ ada beberapa jenis sumber radioaktif yang terdapat di rumahnya. Akhirnya karena kejadiannya itu sangat fatal, kesalahan itu sangat fatal, langsung dibebas tugaskan, artinya diputus benar-benar dia nggak akan dapat pensiun juga selama dia kerja. Ya udah, dia nggak terhitung, ya udah diberhentikan secara tidak hormat karena memang kasusnya sangat berat sekali.
Seperti itu. Jadi kalau menyalahgunakan bisa sampai diputus langsung gitu ya, Kak? Ya kalau kasusnya memang berat sekali ya. Kalau ini kan merugikan banyak orang, banyak pihak, negara juga jadinya kan merasa merasa rugi gitu dengan adanya temuan itu. Oke, Kak. Mungkin pertanyaan terakhir nih deh aku, karena waktunya juga udah mau habis. Ada mungkin motivasi atau pesan gitu, Kak, dari Kak Riza dulu deh buat teman-teman peserta ini. Apa yang motivasi? Sebenarnya kalau yang saya tangkap, kalau sukses itu bukan diukur kita bekerja di PNS. Sukses itu bukan terukur dari kita kerja di BUMN atau kita punya usaha yang maju yang banyak. Itu menurut saya bukan dikatakan sukses, tapi yang dikatakan sukses itu menurut saya adalah apapun usaha kita sudah bekerja dengan secara maksimal, secara totalitas melaksanakan usaha itu dan kita bisa bersyukur, itu baru bisa dikatakan sukses menurut saya. Karena dengan bersyukur kita bisa meningkatkan motivasi kita, bisa apa ya? Ya itulah intinya. Dan jangan lupa adalah setelah berusaha kita meminta doa orang tua, minta doa juga kepada Tuhan, kepada Allah, dan seperti itulah, minta doa dari orang-orang yang kita cintai. Kalau yang punya istri mungkin minta doa istrinya gitu. Oke. Kalau dari saya seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Bowo, ada Wah, motivasi pesan buat ya teman-teman motivasi semua? saya cukup satu aja Mas Sobat. Saya setuju banget dengan motivasinya Mas Riza, itu aja. Cuma menambah sedikit. Jadi ya apa namanya sukses itu ya, saya setuju dengan Mas Riza bilang tadi, nggak dilihat dari apa yang kita dapat itu kan. Kita harus juga bisa menghargai proses, bisa menghargai waktu. Yang terakhir mungkin yang paling tinggi menurut saya ini rasa syukur setiap habis bekerja. Jadi kita bisa ngelihat, cari jalan syukur gimana gitu kan. Oh, kita punya ini, orang lain nggak punya ini. Kita bisa itu, orang lain nggak bisa itu. Itu yang harus kita syukuri gitu kan. Gimana caranya kita syukurinya ya, dengan perbuatan, dengan amalan, dengan gimana pun caranya gitu kan. Karena kalau kita nggak bersyukur, apa yang kita dapat tuh bakal cepet nggak ada, cepet raib gitu kan. Itu karena kita kurang syukur sebenarnya. Apa yang kita udah kerjain, kita syukurin. Kita udah selesaikan, kita syukurin gitu kan. Apapun yang misalkan di kantor nggak ada kerjaan, kita syukurin gitu kan. Oh, emang nggak ada kerjaan, berarti buat waktu buat di keluarga gitu kan. Buat keluarga bisa nelpon itu kan, bisa ngerjain yang lain, atau bikin soft skill yang lain, ikut seminar atau apa gitu kan. Itu nggak masalah sebenarnya, selama nggak mengganggu pekerjaan. Cuma kalau misalkan kita nggak syukur, nggak bisa cari jalan syukur, itu yang paling berat sebenarnya. Banyak kan korban-korban PNS atau ASN yang gara-gara itu juga banyak sih, karena nggak syukur, dia jadi kecemplung di dunia hitam gitu kan, segala macam gitu, karena dia nggak syukur gitu, pengen nyari lebih. Ya kalau bisa sih sekarang ya bersyukur dulu gitu kan, bersyukur dulu apa yang kita dapat, terus kita usaha lagi, doa lagi biar bisa dapat lebih, gimana caranya gitu kan, jangan maunya praktis gitu kan. Karena kalau yang praktis tuh ya serba sebentar lah, nggak berasa kalau yang praktis mah ya Mas Riza ya. Ya mungkin itu aja sih yang bisa sampaikan buat teman-teman yang ada di sini, yang ada di yang kacanya ikut ya. Jangan pernah menyerah buat nyari kerja, atau mau di PNS, swasta, BUMN, BUMD, wirausaha, semuanya sama aja. Ya kan? Semuanya sama aja. Yang penting kita bisa berkorban, bisa berbuat baik dengan keluarga, istri, anak, orang tua. Itu yang terutama sebenarnya. Jangan sampai kita kerja jauh, dekat, tapi sama orang tua nggak dekat, sama anak nggak deket, sama istri nggak deket, tuh yang bikin muspro sebenarnya, bikin sia-sia sih. Itu aja mungkin Mas Riza, jazakallahu khairan. Ada tambahan Mas Bowo, Mas Oh Reza? siap, Boleh. siap, siap. Jadi kita juga perlu apresiasi nih kepada teman-teman kita yang join di Angkaca ini. Terus juga terima kasih juga kepada penyedia Angkaca, karena dari sini kan termasuk usaha loh. Ini kan termasuk Iya usaha benar-benar. kita untuk proses kita untuk menuju ke arah sukses. Nah ini jangan lupa bersyukur aja. Jadi ini mengikuti kegiatan ini merupakan salah satu usaha kita. Nah itu karena kalau yang pernah saya dengar dari teman ya, cerita dari teman,
kalau kita mengikuti apa ya, belajar itu mengikuti dari hasil kita membaca ataupun hasil kita beraktivitas itu nggak akan cukup umur kita. Makanya kita belajar dari pengalaman orang lain. Karena dengan pengalaman orang lain kita bisa berakselerasi ke arah yang lebih maju gitu. Karena kan dia udah lahir duluan, udah pernah melakukan hal seperti itu, tinggal kita akselerasi, oh ya ternyata dia pernah melakukan, saya jadi tahu informasinya, jadi tahu pengalamannya. Padahal kita belum pernah mengalaminya. Jadi sukses terus lah buat kalian, keren juga buat Angkaca. Mantap, Amin. mantap. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan Kak Riza Amin. dan Kak Bowo atas pengalaman dan ilmunya yang sudah dibagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, buat teman-teman juga yang mungkin mau jadi ASN, mudah-mudahan dilancarkan dalam kegiatan-kegiatannya. Kak Riza, Kak Bowo juga mudah-mudahan selalu sehat, kemudian pekerjaannya juga lancar. Oke, mungkin dari saya selama rangkaian acara 6 minggu ASDK Ayo Sharing Dunia Kerja ini, saya atau dari panitia banyak salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kalau misalkan nanti hasil dari evaluasinya, mungkin teman-teman juga masih banyak yang mau sharing di bidang pekerjaan lainnya, mungkin bisa bertemu lagi. Oh iya, Mas Reza, ya, boleh sedikit, ya mungkin ada peninggalan sedikit ya. Mungkin yang pengen nyimpen nomor HP saya mau tanya-tanya, itu kan soal PNS atau yang lain, atau pekerjaan yang lain sebelumnya gimana-gimana ya. Silakan, boleh dicatat aja ya, saya sebutin aja ya. boleh. 0812 8621 0876. Saya ulangin 0812 8621 0876. Ya. Oke. Ya, buat teman-teman yang Ya, mau itu mungkin nggak bebas pulsa. Nanti dibeli pulsa dulu, jangan lupa ya. WA, Ya, ya. nggak ada WA-nya, Kak. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di kegiatan-kegiatan Angkaca lainnya, atau mungkin di ASDK yang jilid 2-nya. Baik, mungkin dari saya dicukupkan. Alhamdulillah jazakumullah khairan juga kepada para peserta yang dari awal sampai akhir, mungkin dari sesi pertama juga selalu ada. Mudah-mudahan kita sehat selalu juga. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.